Demi uang, gadis polos ini dipaksa menikah dengan CEO lumpuh. Tak disangka CEO itu ternyata sangat tulus menyayanginya. Gadis itu dimanjakan dengan fasilitas di rumah mewah itu. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Arin memandang langit Jakarta yang keruh dari jendela kecil kamarnya. Bukan awan mendung yang membuat langit itu muram, melainkan polusi dan jutaan masalah yang melayang di udara, seolah menimpali setiap beban di pundaknya. Usianya baru 21 tahun. Seharusnya ia sibuk dengan tumpukan buku kuliah atau obrolan ringan dengan teman-teman di kafe. Namun, realitasnya jauh berbeda. Tumpukan tagihan dan ancaman penagih utang lebih akrab dengannya daripada tawar yang anak muda sebayanya. Sejak bisnis properti ayahnya, Pak Suryo, ambruk setahun lalu, hidup Arin dan keluarganya berubah drastis. Dulu, mereka adalah keluarga menengah atas yang tak pernah kekurangan. Liburan ke luar negeri, mobil mewah, dan rumah dengan halaman luas adalah bagian dari rutinitas. Tapi kini, semua itu tinggal kenangan. Rumah megah mereka disita bank, mobil dijual, dan mereka terpaksa pindah ke sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Yang paling parah, utang Pak Suryo melambung tinggi, mencapai angka miliaran rupiah, dan kini menjadi hantu yang terus membayangi. Arin, dengan segala kepolosannya dan hati yang lembut, berusaha menjadi pilar kekuatan bagi keluarganya. Ia tidak kuliah. Jangankan biaya kuliah, untuk makan sehari-hari saja seringkali pas-pasan. Ia bekerja serabutan, dari membantu di toko kelontong tetangga hingga menjadi barista paruh waktu di sebuah kedai kopi kecil. Upahnya tak seberapa, hanya cukup untuk menopang kebutuhan dasar. Bahkan untuk obat-obatan Pak Suryo yang sering kambuh pun, Arin seringkali harus memutar otak. Paling menyakitkan adalah perubahan sikap ibu tirinya, Bu Lastri, dan adik tirinya, Dita. Sejak Pak Suryo jatuh miskin dan sakit-sakitan, Bu Lastri menjadi sangat dingin dan sering mengeluh. Kecantikannya yang dulu ceria kini tergantikan dengan raut wajah masam dan sorot mata penuh tuntutan. Ia tak henti-hentinya menyindir Arin, mengatakan Arin harus mencari pria kaya untuk menikahi dan melunasi semua utang keluarga. Dita, yang masih belasan tahun, juga ikut-ikutan. Ia sering membandingkan hidupnya dengan teman-temannya yang serba ada, dan menyalahkan Arin yang dianggap tidak becus membantu keuangan keluarga. Sampai kapan kita harus hidup begini, Arin? Suara Bu Lastri memecah lamunan Arin. Ibu tirinya berdiri di ambang pintu kamar Arin yang sempit, menatap Arin dengan pandangan menghakimi. Ayahmu sudah tidak bisa diandalkan. Kamu itu gadis, harusnya bisa mencari solusi. Apa gunanya paras cantikmu kalau tidak bisa menolong keluarga? Arin menoleh. Hatinya perih. Ia tahu Bu Lastri hanya frustasi, tapi setiap ucapan itu seperti pisau yang mengiris hatinya. Aku sudah berusaha, Bu, jawab Arin pelan, matanya berkaca-kaca. Aku bekerja setiap hari. Bekerja apa? Gajimu itu hanya cukup untuk makan 2 hari, potong Bu Lastri sinis. Kita butuh uang miliaran, Arin. Miliaran, bukan recehan dari kedai kopi. Ia melenggang pergi, meninggalkan Arin sendiri dengan beban yang terasa semakin berat. Arin menghela napas panjang. Ia mengusap air mata yang hampir jatuh. Ia tidak ingin menangis. Ia harus kuat. Demi ayahnya yang terbaring lemah di kamar sebelah, demi adik-adiknya yang masih sekolah, dan bahkan demi Bu Lastri yang seringkali menyakitinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mencari jalan keluar, apapun risikonya. Ia tidak tahu bagaimana caranya, namun secercah harapan kecil masih menyala di dasar hatinya yang polos. Malam itu, suasana di kontrakan sempit keluarga Arin terasa beku, diselimuti aroma masakan sederhana yang tak lagi menggugah selera. Pak Suryo, ayah Arin, tampak begitu ringkih di kursinya. Batuk kering sesekali memutus napasnya, membuat Arin menatapnya dengan cemas. Ibu tirinya, Bu Lastri, tak henti-hentinya menghela napas panjang, melirik Arin dengan tatapan frustrasi yang sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Dita,
Adik tirinya yang beranjak remaja, hanya sibuk dengan ponselnya, seolah menciptakan dinding tak terlihat untuk melindungi diri dari realitas pahit di sekelilingnya. "Nak, Arin." Suara Pak Suryo bergetar, memecah keheningan yang menyiksa. Arin segera mendekat, tangannya menggenggam lembut tangan kurus ayahnya. "Ada tamu. Tadi telepon ke ponsel ibu." Arin mengerutkan kening. "Tamu? Di tengah malam begini? Dan di kontrakan sederhana mereka?" Sebuah firasat aneh merayap di dadanya, campuran antara rasa ingin tahu dan kecemasan yang tak jelas. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi, nyaring memecah keheningan malam. Bu Lastri beranjak dengan malas, sedikit merapikan daster lusuhnya sebelum melangkah menuju pintu. Arin mengikutinya, jantungnya berdebar tak karuan. Ketika pintu terbuka, dua sosok berdiri di ambang pintu, memancarkan aura yang sangat berbeda dari lingkungan sekitar. Seorang pria parubaya, rapi dalam setelan jas berwarna gelap yang mahal, berdiri tegap dengan sorot mata tajam namun terkesan tenang. Di sampingnya, seorang wanita anggun berbalut kebaya modern berwarna lembut tersenyum tipis, memancarkan keanggunan yang tak lekang oleh waktu. Arin merasa seketika minder melihat kontras yang mencolok antara penampilan mereka dan kesederhanaan rumahnya. "Selamat malam, Bu Lastri, Pak Suryo," sapa pria berjas itu dengan suara berwibawa. "Kami dari perwakilan keluarga Bramantio." Bu Lastri, yang biasanya sinis dan mudah mengeluh, mendadak berubah menjadi sangat sopan, bahkan sedikit gugup. "Oh, silakan masuk, silakan. Ada perlu apa ya?" Ia menggeser tubuhnya, mempersilakan kedua tamu itu masuk ke ruang tamu sempit yang hanya diisi satu set sofa usang dan meja kecil. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Danu, penasihat hukum senior keluarga Bramantio, sementara wanita anggun di sampingnya adalah Bu Widya, bibi dari pihak Ibu Tuan Bramantio. Mereka duduk di sofa, sementara Arin dan keluarganya duduk di kursi tambahan yang ditarik dari dapur. "Kedatangan kami kemari adalah untuk menyampaikan sebuah tawaran penting," Pak Danu memulai, suaranya tenang namun setiap katanya terasa begitu berbobot, seolah membawa beban tak kasat mata. "Kami sudah mengamati situasi keuangan keluarga Bapak dan Ibu, terutama terkait lilitan utang yang cukup besar pada beberapa kreditor." Jantung Arin berdebar kencang. Ia menatap Pak Danu tak percaya. Bagaimana bisa mereka tahu sedalam itu? Keluarga Bramantio? Nama itu asing di telinganya, namun entah mengapa terasa berat. "Kami mewakili Tuan Bramantio, putra tunggal dari mendiang Bapak Harso Bramantio, pendiri Bramantio Group," lanjut Pak Danu, tatapannya beralih ke Arin. "Seperti yang mungkin sudah Bapak dan Ibu ketahui dari berita, Tuan Bramantio mengalami kecelakaan tragis beberapa waktu lalu, dan saat ini beliau lumpuh total. Kondisinya membutuhkan perawatan intensif dan pendampingan penuh. Beliau membutuhkan seorang pendamping hidup, seseorang yang bisa merawatnya dan mendampinginya dalam menjalani sisa hidupnya." Mata Bu Lastri berbinar. Sorot matanya yang biasanya sendu kini memancarkan kilau ambisi yang samar. Sementara itu, Arin merasa firasat buruk semakin merayap di dadanya, mencengkeram erat. Oleh karena itu, Pak Danu melanjutkan, suaranya kini lebih tegas, menatap lurus ke arah Arin yang duduk mematung di samping ayahnya. "Keluarga Bramantio menawarkan Arin untuk menikah dengan Tuan Bramantio. Sebagai imbalannya, semua utang keluarga Bapak Suryo, yang berjumlah sekitar 2 miliar rupiah, akan kami lunasi secara penuh. Selain itu, kami juga akan memberikan tunjangan bulanan yang sangat besar untuk keluarga ini, serta jaminan kehidupan yang layak." Seketika, ruangan itu terasa membeku. Udara di sekitarnya menipis. Kata-kata, menikah, dan 2 miliar rupiah bergaung di telinga Arin, bercampur dengan gambaran pria lumpuh yang bahkan tak ia kenal. Ini seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Sebuah skenario yang bahkan dalam imajinasi terliarnya pun tak pernah terlintas. Pak Suryo terlihat syok, namun di matanya yang sayu, Arin bisa menangkap secercah harapan yang begitu rapuh. Harapan untuk bebas dari lilitan utang, harapan untuk bisa berobat tanpa beban. Bu Lastri, di sisi lain, tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Senyum lebar langsung merekah di bibirnya. Ia bahkan hampir saja melompat dari kursinya saking leganya. "Bagaimana, Arin?" tanya Bu Lastri. Suaranya mendadak berubah menjadi lembut dan penuh permohonan.
sangat berbeda dari biasanya. Ia menatap Arin dengan sorot mata yang memaksa, seolah seluruh masa depan, keselamatan, dan kehormatan keluarga kini berada di pundak Arin seorang. Ini kesempatan emas. Kita bisa bebas dari semua utang. Ayahmu bisa berobat. Dita bisa sekolah lagi dengan layak. Arin merasakan semua pandangan tertuju padanya. Pandangan penuh harap dan keputusasaan dari ayahnya, pandangan menuntut yang mengintimidasi dari ibu tirinya, dan pandangan netral namun menunggu dari perwakilan keluarga Bramantio. Dadanya terasa sesak. Ia hanyalah gadis polos yang tak pernah berpikir untuk menikah dengan cara seperti ini, tanpa cinta, tanpa pilihan. Namun, angka 2 miliar rupiah itu seperti gunung raksasa yang mustahil ia daki sendirian. Dan keluarganya, yang sangat dicintainya, berada di ambang kehancuran. Ia melihat lagi wajah pucat ayahnya yang sudah sangat kelelahan, teringat akan ancaman penagih utang yang tak henti-hentinya meneror, dan bayangan rumah kontrakan sempit ini terasa mencekiknya. Bagaimana ia bisa menolak tawaran yang akan menyelamatkan mereka semua dari penderitaan? Tawaran yang bisa memberikan ayahnya kesempatan untuk sembuh, dan adiknya masa depan yang lebih baik? Arin menunduk, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Air mata sudah di ujung mata, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tahu, dari detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sebuah babak baru, penuh ketidakpastian dan pengorbanan, baru saja dimulai. Udara malam yang dingin menyelimuti kontrakan sempit keluarga Arin, namun tak sedingin hati Arin yang remuk redam. Setelah kepergian Pak Danu dan Bu Widya, yang menyisakan selembar kartu nama berukir mewah dan janji untuk menunggu kabar baik secepatnya, rumah itu kembali hening. Namun, keheningan itu kini jauh lebih mencekam, diisi oleh desakan tak terlihat yang menusuk sampai ke relung jiwa Arin. Bu Lastri, yang sejak utang melilit selalu mengeluh dan berwajah masam, kini berubah drastis. Matanya berbinar-binar penuh harapan dan ambisi, seolah melihat segepok uang tunai di depan mata. Ia tak henti-hentinya membujuk Arin. Suaranya kini terdengar lembut, sebuah nada yang sudah lama tidak Arin dengar. Arin, kamu dengar sendiri, kan? 2 miliar. 2 M. Itu bisa melunasi semua utang ayahmu. Kita bisa hidup tenang lagi, Arin. Ia memegang tangan Arin erat-erat, genggamannya terasa lebih seperti tekanan tak kasat mata, sebuah beban yang dipindahkan ke pundak Arin. Pikirkan ayahmu, Arin. Beliau butuh pengobatan yang layak. Kita tidak punya uang lagi. Ini satu-satunya jalan keluar untuk kita semua. Pak Suryo, yang selama ini hanya bisa terbaring lemah atau duduk diam, akhirnya angkat bicara, suaranya parau dan bergetar. Nak, ayah tahu ini berat sekali untukmu. Tapi, kalau ini memang jalan satu-satunya untuk keluarga kita bisa bernapas lagi. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, namun tatapan putus asa di matanya sudah cukup menjelaskan segalanya. Arin tahu, ayahnya, pria yang selalu ia banggakan karena integritasnya, kini hanya ingin melihat keluarganya bebas dari penderitaan yang membelenggu. Bahkan Dita, adik tirinya yang biasanya acuh tak acuh dan sibuk dengan dunianya sendiri, ikut mendekat. Wajahnya yang biasa ceria kini terlihat murung. Kak, teman-temanku sering mengejekku karena tidak punya baju bagus lagi. Aku ingin bisa sekolah seperti dulu, tanpa harus memikirkan uang jajan atau buku pelajaran. Suara Dita terdengar merengek lirih, namun bagi Arin, setiap kata itu adalah tombak lain yang menusuk ulu hatinya. Ia melihat gurat air mata di mata Dita, air mata yang selama ini Arin tahan agar tidak terlihat oleh adiknya. Arin merasa terdesak dari segala penjuru. Ia mundur perlahan, menjauh dari lingkaran tuntutan yang mencekiknya. Ia berjalan gontai ke kamarnya yang sempit, mengunci pintu, dan membiarkan air mata yang ia tahan sejak tadi mengalir deras. Ia membenamkan wajahnya di bantal usang, berusaha meredam isak tangis yang pecah agar tidak terdengar oleh anggota keluarga yang lain. Dadanya sesak, napasnya tersengal-sengal. Ia merasa begitu terperangkap. Pilihan apa yang ia punya? Menolak tawaran itu berarti menyaksikan keluarganya terpuruk lebih dalam, melihat ayahnya semakin sakit tanpa pengobatan yang memadai, dan adik-adiknya hidup dalam kemiskinan serta cemoohan masyarakat. Itu adalah skenario yang Arin tak sanggup membayangkannya. Namun, menerima berarti mengorbankan seluruh masa depannya, kebebasannya, dan mungkin kebahagiaannya sendiri.
Menikah dengan seorang pria yang lumpuh total, yang sama sekali tidak ia kenal, hanya demi uang. Pikiran itu terasa begitu asing, begitu kotor, dan sangat menyakitkan. Bagaimana bisa cinta, sebuah ikatan suci, diobral begitu saja demi materi? Hatinya menjerit, tidak. Menolak mentah-mentah ide itu. Tapi otaknya terus menyuarakan, demi keluarga. Sebuah mantra yang seolah mengalahkan segala penolakan. Malam itu terasa sangat panjang, seolah waktu berhenti berputar. Arin mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Ia berharap terbangun dan menemukan dirinya kembali ke kehidupan lamanya yang sederhana namun damai. Namun, setiap kali ia membuka mata, kenyataan pahit itu kembali menghantamnya dengan telak. Ia membayangkan bagaimana rasanya menjadi istri seorang pria yang tidak bisa berjalan, yang mungkin akan selalu bergantung padanya, yang mungkin tidak akan pernah bisa memberinya cinta romantis yang ia impikan. Apakah ia akan bisa mencintai pria itu? Bisakah ia menjalani hidup seperti ini, terjebak dalam sangkar emas tanpa kasih sayang yang tulus? Bayangan wajah ayahnya yang semakin kurus dan pucat, suara batuknya yang memilukan di tengah malam, serta tatapan penuh harap dan putus asa dari ibu tirinya, semua itu berputar-putar tak henti di benaknya. Harga diri dan impiannya yang selama ini ia genggam erat terasa tidak penting lagi dibandingkan keselamatan keluarganya. Ia adalah anak tertua. Ia merasa bertanggung jawab penuh atas nasib mereka. Beban itu terlalu berat untuk gadis polos sepertinya. Namun ia merasa harus memanggulnya sendirian. Saat fajar mulai menyingsing, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga keunguan yang sendu, Arin akhirnya keluar dari kamarnya. Matanya bengkak dan merah, namun ada ketetapan hati yang terpancar di sana, sebuah ketetapan yang lahir dari keputusasaan dan pengorbanan. Ia menemukan Bu Lastri sudah terbangun, duduk di sofa dengan wajah cemas, menatapnya penuh harap. "Bu," suara Arin serak, namun tegas, tanpa nada keraguan yang ia rasakan semalam. Aku akan menerima tawaran ini." Seketika, ekspresi Bu Lastri berubah drastis. Sebuah senyum lebar yang tulus dan lega merekah di wajahnya, senyum yang sudah sangat lama tidak Arin lihat. Bu Lastri langsung berdiri dan memeluk Arin erat-erat, mengucapkan terima kasih berulang kali, seolah Arin adalah pahlawan yang baru saja menyelamatkan mereka dari jurang. "Terima kasih, Arin. Kamu sudah menyelamatkan kita semua. Kamu anak yang paling baik." Namun, Arin tidak merasakan kebahagiaan apapun. Yang ada hanyalah rasa hampa, kesedihan yang mendalam, dan sedikit kelegaan yang pahit. Ia telah membuat keputusan paling besar dan paling menyakitkan dalam hidupnya. Sebuah keputusan yang didasari bukan oleh cinta, melainkan oleh desakan, pengorbanan, dan rasa tanggung jawab yang teramat besar. Ia tahu, mulai saat ini, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia adalah alat, jaminan, dan penyelamat bagi keluarganya. Malam itu, Arin kehilangan sebagian dari dirinya, seorang gadis polos yang bermimpi sederhana tentang cinta dan kebahagiaan. Sebagai gantinya, ia akan menjadi mempelai dari seorang CEO yang lumpuh, tanpa tahu apa yang menantinya di balik kemegahan sebuah rumah mewah, dan apakah ia bisa menemukan kedamaian di sana. Beberapa hari setelah keputusan pahit yang mengunci takdir Arin, hidupnya terasa seperti digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata yang tak bisa ia lawan. Ia bagai boneka yang mengikuti setiap arahan. Bu Lastri, yang sebelumnya selalu merengut, mendadak berubah menjadi sangat aktif dan penuh semangat. Ia sibuk menelepon Pak Danu, penasihat hukum keluarga Bramantio, mengatur berbagai pertemuan, dan bahkan membeli beberapa pasang pakaian layak untuk Arin, meskipun hanya yang paling murah dan sederhana dari toko-toko pinggir jalan. Suasana di rumah kontrakan sempit itu berubah total. Ketegangan finansial seolah sirna, digantikan oleh aura harapan dan kegembiraan yang entah mengapa terasa menyesakan bagi Arin. Pertemuan pertama Arin dengan pihak keluarga Bramantio untuk perkenalan dilangsungkan di sebuah kafe mewah di pusat kota Jakarta, yang membuat Arin merasa seperti ikan di daratan. Ia datang dengan jantung berdebar kencang, mengenakan blus baru yang terasa kaku dan aneh di tubuhnya yang biasa hanya berbalut kaos sederhana. Ia duduk di sana, di antara Bu Lastri yang senyumnya tak lepas dari bibir, dan Pak Danu serta Bu Widya yang menatapnya dengan pandangan menilai, seolah ia adalah barang yang sedang diinspeksi. Dalam pertemuan itu,
Arin diminta untuk menandatangani tumpukan berkas perjanjian pranikah yang tebal. Matanya membulat melihat jumlah halaman dan istilah hukum yang rumit. Ia tak mengerti banyak isinya, hanya membaca sekilas pasal-pasal tentang kewajiban istri, hak-hak suami, dan terutama, sebuah klausul rahasia yang membuat darahnya berdesir dingin. Arin tidak boleh memiliki anak selama beberapa tahun pertama pernikahan, atau jika memiliki, hak asuh sepenuhnya berada di tangan keluarga Bramantio. Air muka Arin pucat pasi. Ketakutan merayapi dirinya, namun ia tak berani bertanya, apalagi menolak. Ia hanya bisa menatap Bu Lastri yang mengangguk-angguk kecil, seolah memberi isyarat agar ia menurut. Ini hanya formalitas, Nak Arin, kata Bu Widya dengan senyum tipis, suaranya lembut namun ada kesan jarak. Hanya untuk melindungi semua pihak dan memastikan semuanya berjalan lancar, sesuai harapan keluarga kami. Ia seolah membaca kegelisahan Arin, namun tidak menawarkan penjelasan lebih lanjut. Arin hanya bisa mengangguk pasrah, tangannya gemetar saat membubuhkan tanda tangan di setiap lembar kertas itu. Ia merasa seperti sedang menjual dirinya sendiri, seolah setiap tanda tangan itu mencabut satu persatu lembar jiwanya. Ia bukan lagi Arin yang bebas. Ia kini adalah calon properti milik keluarga Bramantio. Persiapan pernikahan dilakukan dengan sangat cepat dan dalam kerahasiaan. Keluarga Bramantio tidak menginginkan publisitas besar atau sorotan media yang bisa menimbulkan spekulasi. Sebuah pernikahan sederhana akan dilangsungkan di kediaman mereka, hanya dihadiri kerabat dekat Bram dan beberapa orang penting dari lingkaran bisnisnya. Hal ini semakin menguatkan dugaan Arin bahwa pernikahannya ini memang hanya sebuah transaksi belaka. Sebuah cara bagi keluarga Bramantio untuk mendapatkan pendamping bagi putra mereka yang lumpuh tanpa menarik perhatian publik dan menimbulkan drama. Pada hari H, hari yang Arin rasa takkan pernah ia lupakan, ia mengenakan gaun pengantin putih sederhana namun elegan yang disediakan oleh pihak Bramantio. Gaun itu indah, berbahan satin lembut dengan detail rendah halus, namun ia merasa seperti mengenakan kostum untuk sebuah sandiwara, bukan busana untuk hari paling sakral dalam hidup seorang wanita. Wajahnya dipoles riasan tipis dan natural oleh penata rias profesional yang didatangkan khusus. Arin menatap pantulan dirinya di cermin. Ia terlihat cantik, seperti pengantin sungguhan yang bahagia. Tapi sorot matanya kosong, menyimpan kesedihan dan keputusasaan yang mendalam. "Kamu cantik sekali, Nak," ucap Bu Lastri, matanya berkaca-kaca, memeluk Arin erat. Ada nada kelegaan dan kebanggaan yang begitu kentara dalam pelukan itu. "Ini demi masa depan kita semua. Kamu akan bahagia di sana, Nak. Ibu yakin itu." Kelegaan itu, beban itu, seolah dilemparkan begitu saja ke pundak Arin. Pernikahan dilangsungkan di aula luas kediaman keluarga Bramantio. Rumah itu sungguh luar biasa, jauh melampaui imajinasi terliar Arin. Bangunan megah dengan arsitektur klasik modern, pilar-pilar kokoh yang menjulang, taman yang asri dan terawat sempurna, serta kolam renang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Arin merasa seperti memasuki sebuah istana, atau lebih tepatnya, kandang singa yang mewah, tempat di mana ia akan menjalani sisa hidupnya dalam sangkar emas. Setiap langkah kakinya di lantai marmer yang dingin terasa berat, seolah menuntunnya menuju takdir yang tidak ia pilih. Saat tiba giliran untuk mengucapkan janji pernikahan, Arin melangkah maju dengan jantung berdebar tak karuan, nyaris meledak dari dadanya. Di depannya, duduk di kursi roda elektrik yang canggih dan mengkilap, adalah Bramantio. Ini adalah kali pertama Arin melihatnya dari dekat, bukan hanya dari foto buram di koran atau gambar kecil di ponsel yang ditunjukkan Pak Danu. Bramantio, pria itu tidak seperti yang Arin bayangkan. Ia memang duduk di kursi roda. Tubuh bagian bawahnya tertutup selimut tipis berwarna gelap, namun wajahnya tampan, dengan rahang tegas, hidung mancung, dan mata yang tajam namun terlihat lelah. Rambutnya hitam legam, tersisir rapi. Arin merasakan gejolak aneh di dadanya. Ada aura dan harisma yang kuat terpancar darinya, bahkan dalam kondisi fisik yang tak berdaya. Ia terlihat jauh lebih muda dari yang Arin kira, mungkin sekitar awal 30-an. Saat Bram mengucapkan janji pernikahan, suaranya dalam, jelas, dan tidak ada keraguan sedikitpun. Ia menatap Arin lurus, sorot matanya sulit ditebak, seolah menyembunyikan banyak rahasia. Arin balas menatapnya, bibirnya bergetar saat ia mengulang janji itu,
Setiap kata terasa pahit dan hampa. Janji yang ia ucapkan tanpa cinta, janji yang terpaksa. Setelah upacara singkat yang terasa seperti berabad-abad, mereka resmi menjadi suami istri. Bram dan Arin. Sebuah ikatan yang lahir dari keterpaksaan, kini telah terjalin. Arin adalah Nyonya Bramantio, penghuni baru di rumah mewah ini. Sebuah sangkar emas yang menunggunya untuk dijelajahi, atau justru menguncinya dalam kesepian yang abadi. Ia tidak tahu apa yang menantinya di balik pintu-pintu megah itu, namun ia merasakan sebuah babak baru yang penuh misteri dan ketidakpastian baru saja dimulai. Hari-hari pertama Arin di kediaman Bramantio terasa seperti berada di dimensi lain, sebuah alam yang benar-benar asing dan tak pernah ia bayangkan. Kontras antara kehidupan lamanya yang serba kekurangan di kontrakan sempit dan realitas barunya yang berlimpah kemewahan sangat mencolok, bahkan kadang terasa surrealis. Bangun tidur, Arin tidak lagi harus memikirkan sarapan atau biaya transportasi. Semua sudah disiapkan dan diatur dengan sempurna oleh jajaran asisten rumah tangga yang cekatan dan profesional. Ia hanya perlu menuruni tangga utama yang megah, dan meja makan sudah terisi penuh dengan hidangan lezat yang bervariasi setiap harinya. Rumah itu memang luar biasa besar, terlalu besar untuk Arin yang terbiasa dengan ruang yang sempit dan terbatas. Ia sering merasa tersesat di antara lorong-lorong panjang yang dihiasi lukisan dan patung mahal, kamar-kamar yang tak terhitung jumlahnya dengan fungsi berbeda, serta taman belakang yang luasnya seolah bisa menampung seluruh kontrakan lamanya beserta beberapa rumah tetangga. Kesunyian adalah hal yang paling terasa di rumah ini. Meskipun ada banyak pelayan dan asisten, mereka bekerja dengan sangat senyap, bergerak nyaris tanpa suara, seolah tak ingin mengganggu ketenangan dan privasi penghuni utama rumah. Arin terkadang merasa sendirian di tengah kemewahan yang mengelilinginya, sebuah kesepian yang ironis. Setiap pagi, Arin akan menemui Pak Suryo dan Bu Lastri. Kini, mereka diantar jemput dengan nyaman menggunakan sopir pribadi keluarga Bramantio untuk mengurus segala administrasi pelunasan utang dan pengobatan Pak Suryo di rumah sakit terbaik. Wajah Bu Lastri terlihat jauh lebih cerah, senyumnya sering mengembang, dan keluh kesahnya nyaris tak terdengar lagi. "Kamu lihat, Arin? Semua berkat kamu. Kamu tidak akan menyesal di sini." Kata-kata itu sering diucapkannya, meskipun dimaksudkan untuk menenangkan, justru meninggalkan rasa pahit di lidah Arin. Ia tahu harga dari semua kebahagiaan ini adalah dirinya sendiri. Interaksi Arin dengan Bram masih terbatas dan formal di awal, namun konsisten. Hampir setiap pagi setelah sarapan atau sore hari menjelang senja, Bram akan meminta Arin untuk menemaninya di ruang perpustakaan atau di taman. Mereka tidak banyak berbicara hal-hal pribadi atau mendalam. Bram akan menceritakan sedikit tentang dinamika bisnisnya, saham yang sedang naik atau turun, atau tentang buku-buku baru yang ia baca. Kadang ia hanya bertanya tentang apa yang Arin lakukan seharian, atau apakah ia sudah merasa nyaman di rumah ini. Arin sendiri lebih banyak menjadi pendengar yang baik, sesekali bertanya singkat, berusaha menunjukkan ketertarikannya, meskipun dalam hati ia masih menjaga jarak emosional yang tak kasat mata. Arin mengamati bagaimana Bram menjalani hidupnya. Ia sangat mandiri meskipun lumpuh. Ia mengoperasikan kursi rodanya dengan cekatan, memiliki perangkat pintar canggih yang membantunya mengontrol banyak hal di rumah, dan memiliki asisten pribadi yang sangat loyal dan efisien bernama Rio, yang selalu siap sedia 24 jam. Arin mengagumi semangat Bram, dedikasinya pada pekerjaan, dan kemampuannya tetap memimpin sebuah perusahaan besar bahkan dalam kondisi fisiknya yang terbatas. Namun, di balik kekaguman itu, Arin juga merasakan sedikit rasa kasihan dan empati. Suatu sore, ketika Arin sedang asyik membaca novel di salah satu sofa empuk di perpustakaan, ia mendengar suara tawa riang dan cipratan air dari arah kolam renang yang letaknya agak tersembunyi. Arin yang penasaran dan sedikit bosan melangkah mendekat, mengintip dari balik tanaman hias besar. Ia melihat Bram sedang berinteraksi dengan seorang gadis remaja yang energik, rambutnya dikepang dua, dan wajahnya sangat mirip dengan Bram. Gadis itu melemparkan bola air ke arah Bram, dan Bram membalasnya dengan senyum lebar dan tawa yang Arin jarang dengar. "Itu Nona Kayla, adik bungsu Tuan Bram," bisik Mbak Siti yang tiba-tiba muncul di belakang Arin, melihat arah pandangan Arin. Mbak Siti selalu muncul entah dari mana. Dia sering datang kemari sepulang sekolah. Sangat dekat dengan Tuan Bram, Nyonya. Arin mengangguk.
sebuah informasi baru yang cukup menarik. Jadi, Bram punya adik perempuan. Ia memperhatikan interaksi mereka. Kayla terlihat sangat menyayangi Bram. Gesturnya penuh kasih sayang. Dan Bram juga tampak jauh lebih santai, rileks, dan ceria saat bersama adiknya. Ada kehangatan keluarga yang terpancar dari mereka berdua. Namun, Arin juga sesekali melihat kehadiran lain yang jauh lebih mencolok dan membuatnya penasaran. Seorang wanita muda yang sangat elegan, dengan riasan sempurna, rambut tertata rapi, dan selalu mengenakan pakaian desainer mahal dari butik terkemuka, seringkali muncul di rumah itu. Ia akan langsung menuju ruang kerja Bram, dan mereka akan berdiskusi panjang di sana. Terkadang Arin mendengar nada suara wanita itu yang sedikit tinggi, atau bahkan sedikit memerintah, seolah menunjukkan dominasi atau ketidakpuasan terhadap suatu hal. "Siapa dia, Mbak Siti?" tanya Arin suatu kali, saat wanita itu baru saja keluar dari ruang kerja Bram dengan wajah sedikit masam, berjalan cepat melewati Arin tanpa menoleh. Mbak Siti sedikit ragu sebelum menjawab, suaranya merendah dan sedikit hati-hati. "Itu Nona Vanessa, Nyonya. Beliau adalah mantan tunangan Tuan Bram." Ada jeda tipis sebelum Mbak Siti menambahkan, seolah memberi konteks. "Beliau masih sering datang kemari untuk mengurus beberapa hal penting untuk perusahaan Tuan Bram, khususnya proyek-proyek besar yang dulu mereka kerjakan bersama." Jantung Arin berdesir. Mantan tunangan. Tentu saja, pria sekaya dan setampan Bram, meskipun lumpuh, pasti punya sejarah cinta. Vanessa terlihat sangat cantik, cerdas, dan percaya diri. Aura pebisnis terpancar kuat darinya. Ada rasa tidak nyaman dan sedikit gelisah yang merayapi hati Arin. Apakah Vanessa masih mengharapkan Bram? Dan bagaimana Bram menghadapinya? Mengingat mereka masih bekerja sama? Arin merasa seperti orang asing yang baru saja masuk ke dalam sebuah buku cerita yang sudah memiliki alur dan karakter-karakter kuatnya sendiri. Ia hanyalah tambahan baru, sebuah variabel yang entah akan membawa cerita ini ke arah mana, dan peran apa yang sebenarnya harus ia mainkan di antara semua dinamika ini. Kehadiran Vanessa ini mulai menimbulkan sedikit kerutan di dahi Arin. Sebuah bibit kecil konflik yang mulai tumbuh di tengah kenyamanan material yang ia rasakan. Arin menyadari, meskipun ia dimanjakan dengan fasilitas mewah dan perlakuan baik dari Bram, ada dinamika, sejarah, dan rahasia yang tersembunyi di balik dinding-dinding megah rumah ini. Ia bukan hanya istri Bram, ia juga harus berhadapan dengan masa lalu suaminya. Kehadiran Vanessa di rumah mewah itu semakin sering Arin sadari, nyaris setiap hari. Wanita itu bukan hanya datang untuk urusan bisnis yang mendesak, melainkan juga terkadang muncul di jam makan siang atau sore hari, selalu dengan alasan membahas proyek penting, atau membantu Bram dengan dokumen yang menumpuk. Arin mengamati bagaimana Vanessa berinteraksi dengan Bram. Ada keintiman yang tak bisa ia pungkiri, sebuah kenyamanan yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang sudah mengenal satu sama lain dalam waktu yang sangat lama, mungkin bahkan sejak kecil. Mereka sering terlihat tertawa bersama, berbagi cerita yang hanya mereka berdua pahami, atau berdiskusi sengit namun akrab di ruang kerja Bram. Terkadang, Vanessa bahkan membantu Bram merapikan berkas-berkas di mejanya, atau membawakan Bram teh hangat. Arin merasa seperti penyusup di antara mereka, seorang pengamat yang tak diundang, seolah ia adalah pemeran figuran dalam kisah yang sudah terukir. Suatu pagi, saat Arin melewati ruang keluarga yang pintunya sedikit terbuka, ia mendengar percakapan antara Bram dan Vanessa yang bernada sedikit tegang. "Bram, sampai kapan kau akan begini?" Suara Vanessa terdengar sedikit frustrasi, namun ada nada memohon di dalamnya. "Kita bisa melanjutkan hidup kita. Aku siap mendukungmu, apapun keadaannya. Perusahaan juga membutuhkanmu untuk pulih sepenuhnya, untuk kembali ke posisimu yang dulu." Bram menjawab dengan nada datar, suaranya tetap tenang namun tegas. "Vanessa, kita sudah membahas ini berulang kali. Ini adalah keputusanku, dan aku tidak akan mengubahnya. Keadaan fisikku tidak memungkinkan untuk saat ini." Arin tidak mendengar kelanjutannya, namun ia bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Hatinya mencelos. Apakah Vanessa masih mencintai Bram dan mengharapkan mereka kembali? Dan apakah Bram juga masih memiliki perasaan padanya, meskipun ia mengatakan itu adalah keputusannya? Pikiran-pikiran itu berkelebat di benak Arin. Perasaan yang belum pernah Arin rasakan sebelumnya mulai tumbuh di dadanya.
Kecemburuan. Itu adalah perasaan asing dan membingungkan, sebuah duri tajam yang menusuk perlahan. Bagaimana bisa ia cemburu pada pria yang ia nikahi karena keterpaksaan? Pria yang seharusnya tidak memiliki tempat khusus di hatinya. Hanya sebuah transaksi untuk menyelamatkan keluarganya? Arin merasa aneh dengan dirinya sendiri, bahkan sedikit membenci perasaan itu. Ia mencoba menepis perasaan itu, meyakinkan diri bahwa ini hanya keheranan belaka terhadap dinamika di rumah besar ini, rasa ingin tahu tentang masa lalu suaminya. Namun, setiap kali melihat Vanessa tersenyum manis pada Bram, atau mendengar tawa renyah mereka yang seolah mengabaikan keberadaannya, perasaan itu kembali menusuk, lebih dalam dari sebelumnya. Bukan hanya Vanessa yang menjadi perhatian Arin dan sumber kegelisahannya. Nona Marta, ibu Bram, juga mulai menunjukkan sikapnya yang konsisten. Ia adalah seorang wanita parubaya yang anggun namun kaku, jarang tersenyum tulus, dan sorot matanya selalu dipenuhi keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi putranya. Marta tidak pernah menunjukkan ketidaksetujuan secara terang-terangan terhadap pernikahan Bram dan Arin di depan Arin, namun sikapnya dingin dan berjarak, seolah ada dinding tak terlihat di antara mereka. Marta selalu memperhatikan Arin dengan seksama, dari cara ia berjalan hingga cara ia makan, seolah mencari-cari celah atau kesalahan. Ia jarang berbicara langsung pada Arin, lebih sering berkomunikasi melalui Mbak Siti atau asisten lain. Nyonya Marta sangat protektif terhadap Tuan Bram. Nyonya Arin, bisik Mbak Siti suatu kali kepada Arin, seolah membaca pikiran Arin yang penuh pertanyaan. Terutama setelah kecelakaan itu. Beliau menyayangi Tuan Bram melebihi apapun. Tuan Bram adalah segalanya bagi beliau. Arin mengangguk mengerti. Ia bisa merasakan cinta seorang ibu yang begitu besar, namun juga merasakan beban dari ekspektasi dan pengawasan yang tak terucapkan. Marta seolah ingin memastikan Arin adalah istri yang tepat bagi putranya, bukan hanya di mata publik, tapi juga dalam hal perawatan Bram yang tak boleh kurang sedikit pun. Arin mulai merasa tertekan, seolah ia selalu berada di bawah mikroskop pengawasan. Suatu siang, Marta datang ke kamar Arin tanpa memberitahu. Ini adalah kali pertama ia masuk tanpa diminta, sebuah pelanggaran privasi yang membuat Arin terkejut. Arin, panggil Marta. Suaranya pelan namun tegas, menusuk ke dalam hati Arin. Bram butuh banyak istirahat. Dia juga harus minum obat tepat waktu, tidak boleh telat sedikit pun. Kau harus lebih perhatian. Pastikan dia tidak terlalu lelah dengan pekerjaan. Dan jangan biarkan dia terlalu banyak bekerja di ruang perpustakaan sendirian. Nada bicaranya terdengar seperti sebuah perintah, bukan permintaan. Arin tergagap, terkejut dengan intervensi langsung ini. Saya selalu memastikan Bram minum obat tepat waktu, Bu. Dan saya juga selalu mengingatkannya untuk istirahat jika saya melihatnya terlalu lelah. Marta hanya mengangguk tipis, ekspresinya tidak berubah, bibirnya tetap lurus. Baiklah, pastikan itu. Bram adalah putraku satu-satunya, Arin. Kesehatannya yang utama dan prioritas utama di rumah ini. Ia pun pergi, meninggalkan Arin dengan perasaan campur aduk antara kesal, sedih, dan sedikit takut. Di satu sisi, Arin mulai merasa tersentuh dengan ketulusan dan kebaikan Bram. Pria itu selalu bersikap baik padanya, tidak pernah menuntut yang aneh-aneh, bahkan berusaha membuat Arin nyaman di rumah baru ini. Ia bahkan sesekali melihat Bram menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, sebuah pandangan yang membuat jantung Arin berdesir dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di benaknya. Namun, di sisi lain, bayangan masa lalu Bram yang diwakili oleh kehadiran konstan Vanessa, serta ekspektasi dan pengawasan ketat dari Marta, membuat Arin merasa semakin terbebani dan terperangkap. Ia adalah istri Bram secara status, namun ia merasa belum menjadi bagian sejati dari keluarga ini. Ia hanyalah sebuah solusi, sebuah kesepakatan bisnis yang berjalan. Dan perasaan aneh bernama kecemburuan itu, yang seharusnya tidak ada karena pernikahan ini tanpa dasar cinta, justru semakin tumbuh subur di hatinya, membuat Arin bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ia rasakan terhadap Bram? Dan apakah ia bisa bertahan di tengah semua dinamika kompleks ini? Meskipun Arin seringkali merasa canggung dan terbebani oleh bayangan masa lalu Bram yang terus menghantuinya, serta pengawasan ketat dari Nona Marta, ada momen-momen kecil yang perlahan namun pasti mulai mengikis dinding pertahanan di hatinya. Bram, dengan segala keterbatasannya,
memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan perhatiannya, sebuah kebaikan yang lembut dan tulus, bukan paksaan atau basa-basi belaka. Suatu malam, Arin tidak bisa tidur. Pikirannya kalut, rasa gelisah dan kesepian terasa begitu nyata di kamar mewahnya yang begitu luas. Ia akhirnya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Langkah kakinya membawanya ke arah ruang perpustakaan, di mana ia melihat cahaya lampu masih menyala terang dari celah pintu yang sedikit terbuka. Mengintip ke dalam, ia melihat Bram sedang serius menatap layar laptopnya, ditemani tumpukan dokumen dan beberapa buku tebal di meja kerjanya. Pria itu tampak begitu fokus, seolah dunia luar tidak ada. Arin ragu sejenak, namun ia memberanikan diri untuk masuk. "Bram, kau belum tidur?" tanyanya pelan. Suaranya sedikit bergetar di tengah kesunyian. Bram menoleh, sedikit terkejut dengan kehadiran Arin. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. "Ah, Arin. Ya, aku sedang menyelesaikan beberapa laporan penting. Kau juga belum tidur?" tanyanya balik, nada suaranya lembut. Arin menggelengkan kepala. "Tidak bisa tidur. Aku hanya ingin mencari udara segar," jawabnya jujur. Ia mendekat, memperhatikan tumpukan dokumen di meja Bram. Bram menatapnya dengan tatapan lembut, yang membuat Arin merasa sedikit hangat. "Sini, duduklah. Jangan berdiri terus." Ia menunjuk sofa kulit empuk di dekatnya. "Jika kau tidak bisa tidur, mungkin kita bisa mengobrol sebentar, sampai kau merasa mengantuk." Arin duduk di sofa, sedikit canggung pada awalnya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, mereka bicara lebih dari sekadar basa-basi tentang menu makanan atau kondisi cuaca. Bram mulai bercerita tentang kecelakaan yang membuatnya lumpuh, tentang rasa sakit fisik dan frustrasi yang mendalam karena tak bisa lagi bergerak bebas, namun juga tentang tekadnya yang kuat untuk tidak menyerah pada nasib. Arin mendengarkan dengan saksama, hatinya terenyuh. Ia melihat sisi lain dari Bram, sisi yang rentan dan manusiawi, namun juga penuh kekuatan dan ketabahan. Arin sendiri, tanpa sadar, mulai bercerita tentang masa kecilnya yang sederhana, impiannya yang sempat ia lupakan demi menyelamatkan keluarganya, dan betapa ia menyayangi keluarganya, bahkan ibu tiri dan adik tirinya. Bram mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak ada penghakiman sedikit pun di matanya. Ia hanya sesekali mengangguk atau memberikan senyuman pengertian. "Kau gadis yang kuat, Arin," ujarnya tulus, pandangannya tulus dan dalam. "Tidak semua orang bisa berkorban sebesar itu demi keluarganya. Apa yang kau lakukan itu luar biasa." Kata-kata Bram yang sederhana itu membuat Arin merasakan kehangatan yang asing namun menenangkan. Sudah lama sekali tidak ada yang memberinya validasi dan penghargaan seperti itu, yang melihat pengorbanannya bukan sebagai kelemahan, melainkan kekuatan. Di lain waktu, saat Arin terserang flu ringan, Bram langsung menyadarinya. Ia memanggil dokter pribadi keluarga Bramantio untuk memeriksa Arin, memastikan Arin mendapatkan penanganan terbaik. Bahkan, ia secara khusus meminta Mbak Siti untuk menyiapkan bubur hangat serta obat-obatan yang dibutuhkan Arin, dan ia sendiri yang mengirimkan Rio, asisten pribadinya, untuk membelikan beberapa buku novel roman yang Arin sebutkan pernah ingin ia baca dulu, namun tak punya cukup uang untuk membelinya. "Kau harus sembuh total," Bram berkata saat Arin masih terbaring lemah di kamarnya. Suaranya terdengar sedikit khawatir. "Aku tidak suka melihatmu sakit." Perhatian kecil itu, meskipun Bram bisa saja meminta pelayan melakukan semua itu tanpa perlu campur tangan langsung, terasa begitu berarti bagi Arin. Itu menunjukkan kepedulian yang tulus, bukan sekadar basa-basi. Arin juga mulai menyadari bagaimana Bram selalu menghargai pilihan dan keinginannya. Ketika ia mengungkapkan keinginan untuk mempelajari cara memasak hidangan favorit Bram senang dan memintanya belajar langsung dari koki pribadi rumah. Ketika Arin ingin menghias sudut kecil taman dengan bunga-bunga sederhana kesukaannya, seperti melati dan mawar kampung, Bram tidak hanya mengizinkan, tetapi bahkan meminta Rio untuk membantu Arin mendapatkan benih atau bibit terbaik, memastikan semua kebutuhan Arin terpenuhi. Momen-momen kecil ini, perhatian Bram yang tulus dan tidak terduga, serta cara Bram menghargainya sebagai individu dan bukan hanya sebagai istri kontrak, perlahan mulai meruntuhkan dinding pertahanan yang Arin bangun di sekeliling hatinya. Ia mulai melihat Bram bukan lagi sebagai CEO lumpuh yang terpaksa ia nikahi,
bukan pula sebagai sosok yang mengintimidasinya, melainkan sebagai seorang pria yang baik, perhatian, dan sangat tulus. Ia mulai merasa nyaman berada di dekat Bram, bahkan merasakan sebuah koneksi yang samar namun nyata. Namun, di tengah semua momen kehangatan yang baru ini, bayangan Vanessa dan sikap dingin Martha tetap menjadi duri yang menusuk, mengingatkannya pada realitas pernikahannya. Arin tahu bahwa perasaannya terhadap Bram masih kompleks, jauh dari kata cinta romantis yang ia impikan sejak kecil, namun juga bukan lagi sekadar rasa hormat atau kewajiban belaka. Ada sesuatu yang baru tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang membuat jantungnya berdesir setiap kali Bram tersenyum padanya atau menatapnya dengan tatapan pengertian. Perasaan aneh yang semakin nyata itu membuatnya takut, bingung, dan sedikit gelisah. Ia tidak tahu apakah ia berhak merasakan hal seperti itu. Seiring berjalannya waktu, Arin mulai sedikit terbiasa dengan rutinitas di rumah Bramantio yang baginya masih terasa seperti sangkar emas. Hubungannya dengan Bram semakin hangat, meskipun masih ada batasan tak terucap yang ia rasakan. Ia mulai menikmati momen-momen kebersamaan mereka, baik saat Bram membacakan artikel berita terbaru dari majalah bisnisnya dengan suara berat yang menenangkan, atau ketika mereka bermain catur di perpustakaan, di mana Arin selalu kalah telak namun Bram tak pernah mengejeknya. Ia mulai melihat senyum Bram yang tulus, dan bahkan sesekali mendengar Bram tertawa lepas saat Arin bercerita tentang kejadian lucu yang ia alami saat bekerja serabutan dulu. Ada kenyamanan yang perlahan tumbuh di antara mereka, sebuah benih keintiman yang Arin sendiri tak mengerti. Namun, di tengah semua kehangatan yang baru ia rasakan ini, kehadiran Vanessa terasa semakin menusuk dan mengganggu. Vanessa, dengan kecantikan yang memukau dan kepercayaan dirinya yang memancar kuat, seringkali datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, seolah rumah itu masih miliknya. Ia akan langsung menuju Bram, terkadang mengabaikan keberadaan Arin sepenuhnya seolah Arin hanyalah perabot tak terlihat yang tidak layak dihiraukan. Arin memperhatikan bagaimana Vanessa seringkali meletakkan tangannya di bahu Bram dengan akrab, atau mengusap lengan Bram saat mereka berbicara, sebuah sentuhan yang terasa terlalu akrab dan intim bagi Arin. Mata Vanessa seringkali menatap Arin dengan sorot tajam yang sulit diartikan, sebuah campuran antara rasa ingin tahu, jijik, dan sedikit rasa superioritas. Suatu siang yang cerah, Arin sedang membantu Rio, asisten pribadi Bram, merapikan berkas-berkas di ruang kerja Bram. Bram sendiri sedang menelepon di sofa, membahas sesuatu yang penting dengan nada serius. Tiba-tiba, pintu terbuka tanpa diketuk, dan Vanessa muncul di ambang pintu. Ekspresinya langsung berubah dingin saat melihat Arin sedang berinteraksi dengan berkas-berkas di meja Bram. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Vanessa datar, suaranya tajam menusuk, tidak ada basa-basi atau sapaan yang ramah. Ia tidak bertanya pada Bram, melainkan langsung pada Arin, seolah Arin adalah seorang pelanggar. Arin sedikit terkejut dengan nada suara itu, namun ia mencoba menjaga ketenangan dirinya. Saya hanya membantu Rio merapikan berkas, Nona Vanessa," jawab Arin, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang dan sopan. Vanessa mendengus pelan, ekspresinya dipenuhi cibiran. "Tidak perlu repot-repot. Ada banyak pelayan di sini yang bisa melakukan pekerjaan seperti ini," katanya, melirik Rio dengan pandangan meremehkan. "Kau adalah nyonya rumah, Arin. Seharusnya kau bersantai saja, atau lakukan hal yang sesuai dengan posisimu." Ada penekanan pada kata, posisimu, yang begitu jelas, membuat Arin merasa direndahkan dan diingatkan tentang statusnya sebagai istri kontrak. Bram, yang baru saja selesai menelepon dan mendengar sebagian percakapan itu, menoleh cepat. Nada suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. "Vanessa, apa yang terjadi?" Vanessa dengan cepat mengubah ekspresinya. Ia tersenyum manis pada Bram, senyum yang sama sekali berbeda dari ekspresinya pada Arin tadi. "Tidak ada apa-apa, Bram. Aku hanya mengingatkan Arin agar tidak terlalu lelah. Kau kan ingin dia selalu sehat dan bugar." Ada nada manja dan posesif dalam suaranya yang membuat Arin semakin mual. Arin bisa merasakan kebohongan di balik senyum dan kata-kata manis itu. Ia menatap Bram, berharap Bram akan membelanya lebih jauh. Namun Bram hanya menghela napas, seolah sudah terbiasa dengan drama semacam ini. Kejadian lain yang lebih mengganggu terjadi saat makan malam keluarga yang jarang sekali mereka lakukan. Bu Martha, Ibu Bram, juga hadir,
Duduk di ujung meja dengan ekspresi kaku dan penuh kekhawatiran seperti biasa, Vanessa juga hadir sebagai tamu kehormatan, duduk di samping Bram. Obrolan mengalir, didominasi oleh Bram, Vanessa, dan sesekali Bu Martha. Arin merasa terpinggirkan, seolah ia hanya hiasan di meja makan itu. Vanessa dengan lancar membahas proyek-proyek terbaru Bram, seluk-beluk keuangan perusahaan, dan rencana masa depan Bramantio Group, seolah dialah yang paling berhak mendampingi Bram dalam segala hal. Ia berbicara dengan pengetahuan dan kepercayaan diri yang membuat Arin merasa bodoh dan tidak tahu apa-apa. "Arin, bagaimana kuliahmu sekarang?" tanya Vanessa tiba-tiba, menoleh ke Arin dengan senyum sinis yang tak bisa ia sembunyikan. "Oh, maaf, aku lupa kau tidak kuliah, kan? Aku yakin kau pasti sibuk mengurus rumah ini, ya? Sebuah rumah sebesar ini tentu butuh perhatian ekstra dari nyonya rumah." Kata-kata itu menusuk hati Arin, karena Vanessa tahu betul tentang latar belakang Arin yang tidak seberuntung dirinya, yang terpaksa berhenti sekolah. Arin mengepalkan tangannya di bawah meja, mencoba mengendalikan emosinya yang mulai bergejolak. Saya belajar banyak hal baru di sini, Nona Vanessa," jawab Arin, mencoba mempertahankan martabatnya dan menyembunyikan rasa sakit hati. "Rumah ini memang besar, tapi saya berusaha beradaptasi dengan baik." "Tentu saja," balas Vanessa, matanya menyiratkan ejekan terang-terangan. "Belajar bagaimana caranya menjadi nyonya besar, ya? Semoga kau cepat beradaptasi dengan kehidupan yang sama sekali baru ini, dan tidak mengecewakan Bram." Bram yang tadinya diam, mendadak meletakkan garpunya dengan keras di piring, menciptakan suara berisik yang memecah keheningan. "Vanessa, cukup!" Suaranya dingin, membuat semua orang di meja makan, termasuk Bu Martha dan para pelayan yang melayani, terdiam. "Arin adalah istriku. Dia bukan pembantu atau karyawan yang bisa kau rendahkan. Perkataanmu tidak sopan dan tidak pantas." Vanessa tampak terkejut, namun dengan cepat ia memulihkan diri. Ia tersenyum masam, sedikit memaksakan diri. "Maaf, Bram. Aku hanya bercanda. Kau ini terlalu serius." Ia mencoba menyentuh lengan Bram, namun Bram menariknya. Bu Martha menatap Vanessa dengan tatapan peringatan, lalu beralih ke Arin dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada sedikit kilatan penilaian di sana, seolah ia mengamati bagaimana Arin bereaksi terhadap situasi ini. Arin merasa tidak nyaman di bawah tatapan itu. Malam itu, Arin kembali ke kamarnya dengan hati yang campur aduk. Ia merasa terlindungi oleh Bram yang membelanya, sebuah rasa aman yang tak terduga. Namun, ia juga semakin menyadari betapa kuatnya pengaruh Vanessa dalam kehidupan Bram, dan betapa wanita itu tidak akan melepaskan Bram dengan mudah. Vanessa bukan hanya mantan tunangan, melainkan juga bagian penting dari dunia Bram, dari bisnisnya, dan ia jelas tidak menyukai kehadiran Arin. Arin menyadari bahwa posisinya di rumah ini, meskipun dimanjakan dengan segala fasilitas, sangat rapuh. Ia hanyalah sebuah pengganti, sebuah solusi, dan Vanessa adalah bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi, selalu siap untuk mengklaim kembali apa yang ia anggap miliknya. Konflik tak terucap ini kini mulai terasa nyata, mengancam kedamaian semu yang perlahan mulai ia rasakan. Meskipun gejolak emosi akibat kehadiran Vanessa dan tekanan terselubung dari Nyonya Martha mulai merayapi hati Arin, rutinitas hariannya dengan Bram tetap berjalan. Bahkan, interaksi mereka terasa semakin dalam dan berarti. Bram mulai berbagi lebih banyak tentang pekerjaannya, bukan hanya sekadar laporan bisnis atau angka-angka saham, tapi juga tantangan nyata yang ia hadapi dalam memimpin sebuah perusahaan besar dari kursi rodanya. Arin, dengan kepolosannya dan cara berpikir yang lugu namun jujur, terkadang memberikan sudut pandang sederhana yang justru membuat Bram berpikir, seolah menemukan solusi di luar kotak. Ada kenyamanan baru yang terbentuk di antara mereka, sebuah koneksi yang melampaui status pernikahan paksa, bergerak ke arah persahabatan yang tulus. Suatu sore, Bram meminta Arin menemaninya memeriksa salah satu proyek perumahan mega mewah Bramantio Group yang sedang dikerjakan di pinggiran kota. Ini adalah kali pertama Arin ikut serta dalam urusan pekerjaan Bram di luar rumah. Arin terkejut melihat seberapa detail dan telitinya Bram, meskipun ia harus berada di kursi roda. Dengan mata tajamnya, Bram dengan cermat mengamati setiap sudut pembangunan, mulai dari fondasi hingga tata letak. Ia memberikan instruksi tegas,
namun jelas, kepada para insinyur dan mandor yang tampak sangat menghormatinya. Arin melihat sisi Bram yang lain, seorang pemimpin yang karismatik, cerdas, dan dihormati oleh semua bawahannya, yang mampu mengambil keputusan cepat dan tepat bahkan dalam kondisi fisiknya yang terbatas. Diam-diam, Arin mengagumi dedikasi dan kekuatan mental Bram. Saat mereka kembali ke mobil setelah mengelilingi lokasi proyek yang luas, tiba-tiba hujan deras mengguyur tanpa peringatan. Kemeja Bram yang tipis langsung basah kuyup dalam sekejap. Karena kondisinya, Bram tidak bisa bergerak cepat dan Rio, asisten pribadinya, sedikit terlambat mengambilkan payung dari bagasi mobil. Tanpa pikir panjang, Arin yang berdiri di dekat Bram, refleks bertindak. Ia melepaskan blazer tipis yang ia kenakan dan buru-buru memayungi Bram, menutupi kepala dan bahu pria itu agar tidak terlalu basah oleh hujan. "Kau bisa sakit, Bram," ucap Arin refleks, nada suaranya sedikit cemas dan khawatir. Ia tak menyadari betapa dekatnya tubuh mereka saat itu, begitu dekat sehingga ia bisa merasakan kehangatan tubuh Bram. Bram menatap Arin, matanya memancarkan keterkejutan, namun juga sesuatu yang Arin tak bisa definisikan. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. "Terima kasih, Arin," bisiknya, suaranya terdengar lembut, sebuah ucapan terima kasih yang tulus dan syarat makna. Momen sederhana itu terasa begitu intim bagi Arin. Ia merasa ada ikatan tak kasat mata yang semakin menguat di antara mereka, sebuah ikatan yang bukan hanya terjalin dari janji pernikahan, tapi juga dari kepedulian yang tulus. Ia tidak peduli jika blazernya basah kuyup atau tubuhnya sedikit kedinginan. Yang penting, Bram tidak kedinginan dan tidak bertambah sakit. Di rumah, Mbak Siti dan para pelayan juga mulai menunjukkan keramahan yang lebih nyata pada Arin. Mereka seringkali membantunya tanpa diminta, memberitahu tips-tips kecil tentang mengelola rumah sebesar itu, atau bahkan sekadar berbagi cerita ringan tentang kehidupan mereka. Arin, dengan sifatnya yang rendah hati dan polos, dengan mudah berbaur dengan mereka. Ia sering membantu di dapur jika ada waktu luang, atau mengobrol santai dengan Mbak Siti yang kini sudah ia anggap seperti kakak sendiri, sesuatu yang mungkin tidak akan dilakukan oleh nyonya besar lainnya yang cenderung menjaga jarak. Salah satu momen yang paling Arin nikmati adalah ketika ia membantu Bram merawat taman rahasia Bram di bagian belakang rumah. Taman itu tersembunyi, hanya bisa diakses melalui jalur khusus yang berliku, dan Bram sangat menyayanginya, menyebutnya sebagai tempat pelariannya dari hiruk-pikuk dunia. Di sana, Bram menanam berbagai jenis bunga langka dan tanaman obat yang ia kumpulkan dari berbagai penjuru dunia. Bram akan menjelaskan nama-nama latinnya yang rumit, khasiatnya, dan cara merawatnya dengan penuh kesabaran. Arin mendengarkan dengan antusias, sesekali menyentuh kelopak bunga yang lembut atau mencium aromanya yang wangi. "Kau suka bunga, Arin?" tanya Bram suatu kali, saat Arin dengan hati-hati membersihkan daun kering di sekitar tanaman mawar ungu yang sangat cantik. Arin mengangguk, senyum tulus merekah di bibirnya. "Sangat suka, Bram. Dulu di kampung, nenek saya punya kebun bunga kecil. Tapi saya tidak tahu banyak namanya, hanya yang umum saja." Bram tersenyum hangat, menatap Arin dengan sorot mata yang penuh kelembutan. "Nanti aku akan ajari kau. Kalau kau mau, kita bisa menambah koleksi bunga kesukaanmu di sini, membuat tamanmu sendiri di sudut itu." Ia menunjuk sebuah lahan kosong di pojok taman. Perkataan Bram terasa seperti angin sejuk di hati Arin. Itu bukan hanya tawaran sederhana, tapi sebuah undangan untuk menjadi bagian dari dunianya, untuk memiliki sesuatu yang miliknya di rumah ini, sebuah tempat di mana ia bisa mengekspresikan dirinya. Perasaan Arin terhadap Bram semakin jelas. Ia tidak hanya merasa nyaman, ia mulai peduli, sangat peduli pada Bram, jauh melampaui batas kewajiban seorang istri. Ada rasa ingin melindungi, rasa ingin membahagiakan, dan rasa ingin tahu lebih dalam tentang pria yang kini menjadi suaminya ini. Namun, di balik semua kebaikan dan perhatian yang perlahan menumbuhkan benih-benih perasaan baru itu, bayangan Vanessa masih menjadi penghalang besar yang terasa nyata. Arin tahu Vanessa tidak akan tinggal diam, melihat Arin semakin dekat dengan Bram. Dan memang benar, di saat Arin mulai merasa sedikit lega dan bahagia, sebuah surat undangan formal tiba di rumah itu, dikirimkan dengan kurir khusus. Sebuah undangan pesta ulang tahun besar-besaran yang akan diadakan oleh keluarga Vanessa, dan Bram diundang sebagai tamu kehormatan.
Arin tahu, ini bukan hanya pesta biasa. Ini adalah arena baru, di mana Vanessa akan kembali menunjukkan dominasinya, mengklaim kembali tempatnya di sisi Bram, dan Arin harus siap menghadapinya, atau merasa lebih terpinggirkan dari sebelumnya. Undangan pesta ulang tahun keluarga Vanessa bukanlah sekadar selembar kertas biasa bagi Arin. Itu adalah deklarasi perang. Sebuah medan pertempuran di mana Vanessa akan menunjukkan dominasinya dan Arin adalah target utamanya. Malam itu, mensyahan keluarga Vanessa yang megah bersinar terang, dipenuhi gemerlap lampu kristal yang memantulkan cahaya ke segala arah, tawariang para tamu kelas atas yang berbusana mewah, dan alunan musik klasik yang lembut namun tetap terdengar megah. Arin, yang mengenakan gaun malam sederhana berwarna navy blue yang disediakan Bram, gaun yang sebenarnya elegan, tapi terasa terlalu biasa di antara kilauan berlian dan sutra, merasa seperti Cinderella yang baru saja tiba di pesta dansa, namun tanpa peri pelindung dan sepatu kaca yang akan membawanya pada kebahagiaan. Ia merasa asing, canggung, dan sedikit minder di tengah kerumunan sosialita Jakarta yang seolah berasal dari dunia yang berbeda. Bram, dengan setelan tuxedo hitam yang pas di tubuhnya dan dasi kupu-kupu yang elegan, tampak sangat tampan dan berwibawa meskipun di kursi roda. Kehadirannya menarik banyak perhatian. Bisik-bisik kagum terdengar di mana-mana, membicarakan sosok CEO muda yang karismatik itu. Arin berjalan di samping Bram, tangannya sesekali menyentuh lengan Bram, berusaha menemukan pegangan di tengah kegugupannya. Bram sendiri sesekali menggenggam tangannya, sebuah isyarat kecil yang menenangkan Arin, seolah berkata, "Aku di sini, jangan khawatir." Sentuhan itu memberi Arin sedikit kekuatan. Tak lama setelah mereka tiba dan menyapa beberapa tamu, Vanessa muncul. Ia bak ratu pesta, mengenakan gaun merah menyala rancangan desainer ternama yang memamerkan siluet tubuhnya yang sempurna dan kulit putihnya yang bersih. Rambutnya disanggul tinggi dengan detail berlian, lehernya dihiasi kalung berlian berkilau, dan wajahnya dipoles riasan sempurna yang menonjolkan fitur tajamnya. Ia menghampiri Bram dengan senyum manis yang dipaksakan dan pelukan akrab yang terlihat terlalu intim di mata Arin. "Bram, kau datang. Aku senang sekali kau bisa hadir." Vanessa berbisik manja di telinga Bram, suaranya terdengar sangat akrab. Ia kemudian melepaskan pelukannya, dan tatapannya beralih ke Arin. Senyum di wajahnya memudar perlahan, digantikan ekspresi datar yang menusuk dan seolah meremehkan. "Oh, Arin, kau juga datang." Nada suaranya seolah menyatakan keterkejutan yang dibuat-buat, seperti Arin adalah tamu tak diundang yang muncul entah dari mana. "Tentu saja. Arin adalah istriku, Vanessa," sahut Bram dingin, suaranya mengandung nada peringatan yang samar. Ia merapatkan tubuhnya sedikit ke Arin, sebuah gestur protektif yang membuat Arin merasa sedikit lega dan terlindungi. Vanessa hanya tersenyum tipis. Pandangan matanya menyiratkan ejekan terang-terangan. Ia kemudian mulai mengajak Bram berkeliling, memperkenalkan Bram kepada tamu-tamu penting dengan bangga, seolah Bram adalah miliknya sepenuhnya. "Ini Bram, CEO Bramantio Group," katanya berkali-kali, mengabaikan keberadaan Arin. Arin hanya mengikuti di belakang, merasa seperti bayangan tak berarti, sebuah appendix. Banyak tamu yang meliriknya dengan tatapan ingin tahu dan bisik-bisik, seolah bertanya-tanya siapa dia dan mengapa ia ada di sana bersama Bram. Saat sesi makan malam tiba, Vanessa mengatur agar Arin duduk agak jauh dari Bram, di meja yang berbeda. Bram duduk di meja utama bersama orang tuanya, Vanessa, dan beberapa kolega pentingnya yang berpenampilan mapan. Arin, di sisi lain, duduk di meja samping, bersama beberapa kenalan jauh keluarga Bramantio yang tidak terlalu penting, dan sebagian besar dari mereka hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Arin merasa sakit hati. Ini adalah cara Vanessa untuk menegaskan posisinya, untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali dan siapa yang hanya penumpang. Di tengah obrolan yang riuh dan dentingan sendok garpu, Arin mendengar suara Vanessa yang sengaja dibuat lebih keras, menarik perhatian semua orang di meja utama. "Bram, kau ingat waktu kita mengadakan pesta di sini dulu? Kau bahkan masih bisa menari, selalu menjadi bintang di lantai dansa." Ada nada nostalgia dan sedikit kesedihan yang dibuat-buat di suaranya, berhasil menarik simpati para tamu. "Aku sangat rindu masa-masa itu. Semoga kau bisa pulih sepenuhnya, Bram. Aku selalu percaya padamu, kau pasti bisa berdiri dan menari lagi."
Arin merasakan jantungnya berdenyut nyeri. Kata-kata Vanessa bukan hanya nostalgia yang tulus, tapi juga sebuah serangan halus yang mengingatkan semua orang tentang kondisi fisik Bram. Dan betapa Arin tidak bisa memberikan apa yang Vanessa bisa berikan dulu. Seorang pasangan yang bisa menari bersamanya, seorang pasangan yang normal dan tanpa kekurangan fisik. Ini adalah cara Vanessa untuk mengukuhkan statusnya sebagai satu-satunya wanita yang bisa benar-benar memahami dan mendukung Bram. Namun, puncak dari drama malam itu terjadi ketika Vanessa tiba-tiba berdiri di depan mikrofon kecil di panggung, mengumumkan sebuah penggalangan dana kecil untuk Yayasan Amal yang mendukung pasien dengan cedera tulang belakang. Ini adalah bentuk dukungan kami yang tulus untuk Tuan Bram yang terkasih, dan juga untuk orang-orang hebat seperti Tuan Bram yang berjuang setiap hari untuk pulih dan bangkit, kata Vanessa penuh haru, suaranya nyaris bergetar, sambil melirik Bram dan kemudian Arin dengan senyum sinis yang tak luput dari pandangan Arin. Di belakangnya, di layar besar, muncul foto-foto Bram di masa jayanya, saat ia masih bisa berjalan dan beraktivitas normal, yang membuat sebagian tamu terharu dan bertepuk tangan. Arin merasa marah, malu, dan juga iba. Vanessa menggunakan kondisi Bram yang sensitif untuk mendapatkan simpati publik, sekaligus merendahkan Bram secara tidak langsung di depan umum. Ini juga seolah menegaskan bahwa Arin, sebagai istri Bram, tidak memiliki peran atau hak untuk berbicara tentang Bram di ranah publik seperti itu, karena Vanessa adalah penjaga utama citra dan kondisi Bram. Arin melihat Bram mengepalkan tangannya di kursi rodanya, dengan rahang mengeras. Wajahnya mengeras, ekspresinya terlihat terluka dan marah. Arin tahu, Bram sangat tidak suka dikasihani, apalagi diperlakukan seperti proyek amal. Bram adalah pria yang kuat, bangga, dan mandiri. Tindakan Vanessa malam itu adalah serangan langsung terhadap harga diri Bram, dan juga Arin sebagai istrinya. Arin merasa ingin berteriak, ingin membela Bram di hadapan semua orang, ingin mengatakan bahwa Bram jauh lebih dari sekadar pasien cedera tulang belakang. Tapi ia tidak bisa. Ia hanyalah gadis polos yang terpaksa menikah, tanpa suara yang cukup kuat di dunia gemerlap ini. Malam itu, Arin menyadari bahwa perang ini bukan hanya tentang dirinya dan Vanessa. Ini juga tentang Bram, tentang harga dirinya, tentang perjuangannya untuk tetap kuat. Dan Arin, mau tidak mau, harus berdiri di sisinya, meski ia belum tahu bagaimana. Kembali ke rumah Bramantio setelah pesta yang menyesakan, suasana terasa berat dan sunyi. Arin hanya ingin segera sampai di kamarnya, melepas gaun yang terasa menyesakan jiwa, dan membiarkan air matanya tumpah ruah. Namun, sebelum ia sempat beranjak dari ruang tamu yang masih dipenuhi aura lelah perjalanan, Bram menghentikan kursi rodanya. Arin, tunggu sebentar. Suaranya serak, berbeda dari nada tenang dan berwibawa yang biasa ia gunakan. Arin menoleh, rasa lelah dan sedih masih menyelimuti. Bram menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada campuran amarah yang terpendam, kekecewaan yang mendalam, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tampak seperti permohonan maaf yang tulus. Aku minta maaf soal pesta tadi, ucap Bram pelan, matanya menatap lantai marmer yang dingin. Vanessa memang keterlaluan. Aku tidak menyangka dia akan sejauh itu. Arin menggeleng, hatinya terasa perih melihat Bram yang terlihat begitu terluka, bukan hanya oleh perlakuan Vanessa, tapi juga oleh rasa malu yang mungkin ia rasakan. Tidak, Bram. Bukan salahmu. Arin melangkah mendekat, nalurinya ingin menenangkan pria itu. Ia tahu, tindakan Vanessa bukan hanya melukai Arin, tapi juga harga diri Bram sendiri sebagai seorang pria dan pemimpin. Aku tahu dia mengganggumu, lanjut Bram, kini menatap lurus ke mata Arin, sorot matanya tegas namun lembut. Aku tidak akan membiarkan dia melakukannya lagi. Kau adalah istriku. Posisimu di sini, lebih dari sekadar kesepakatan. Ada penekanan pada kata-kata terakhirnya yang membuat jantung Arin berdesir kencang. Sebuah pengakuan yang tak terucap namun begitu jelas. Malam itu, Bram meminta Arin menemaninya di ruang perpustakaan, seperti biasa. Namun, kali ini, suasana terasa berbeda. Bram tidak membahas pekerjaan atau rencana bisnis. Ia hanya meminta Arin membacakan salah satu novel klasik yang ia punya, sebuah kisah roman yang penuh dengan perjuangan dan cinta sejati yang mengalahkan segala rintangan. Arin memilih sebuah buku dengan sampul usang dan mulai membaca dengan suara lembut, sesekali melirik Bram.
Pria itu memejamkan mata, kepalanya sedikit bersandar di sandaran kursi roda, mendengarkan setiap kata dengan saksama, seolah ia sedang menyelami setiap emosi yang Arin bacakan. Ruangan itu terasa begitu damai, kontras dengan kekacauan emosi yang Arin rasakan beberapa jam sebelumnya. Dalam ketenangan itu, hanya suara Arin dan detak jantungnya yang beradu. Arin merasa ada ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Ia mulai melihat sisi rentan Bram yang jarang ditunjukkan pada orang lain. Sisi yang hanya ia yang bisa lihat, sebuah kepercayaan yang begitu dalam. Ketika Arin selesai membaca satu bab, Bram membuka matanya perlahan. "Arin," panggilnya pelan, suaranya nyaris berbisik. "Aku tahu pernikahan ini berawal dari hal yang salah. Aku tahu kau terpaksa. Aku tidak bisa memberikanmu cinta yang romantis seperti yang mungkin kau impikan." Ada jeda panjang, Arin menahan napas, menanti kelanjutan kata-kata Bram. "Tapi, aku ingin kau tahu, aku tidak pernah melihatmu sebagai beban. Sama sekali tidak. Aku bersyukur kau ada di sini, bersamaku." Pengakuan tulus dari Bram itu menghantam Arin seperti ombak. Itu bukan pernyataan cinta yang membara, tapi lebih dari itu, sebuah pengakuan tulus yang datang dari hati yang terluka, sebuah penerimaan yang Arin tidak pernah duga. Arin merasakan air mata hangat membasahi pipinya, mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bibirnya keluh, dicekik oleh emosi yang membuncah. Bram mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Arin dengan ibu jarinya, mengusap lembut air mata yang mengalir. Sentuhan itu ringan, namun menggetarkan seluruh jiwa Arin, seolah menyalurkan kehangatan yang selama ini ia butuhkan. "Jangan menangis, Arin," bisik Bram, matanya menatap Arin dalam-dalam, penuh perhatian dan kepedulian. "Aku tidak ingin melihatmu sedih karena aku." Malam itu, di tengah heningnya perpustakaan yang disinari temaram lampu baca, dan di bawah tatapan tulus Bram yang penuh pengertian, Arin merasa sesuatu yang baru tumbuh di hatinya. Itu bukan lagi sekadar rasa simpati, bukan lagi sekadar rasa hormat, atau kewajiban yang membelenggu. Itu adalah benih-benih perasaan yang lebih dalam, perasaan yang ia sendiri belum berani mengakui, namun kini terasa begitu nyata dan kuat. Arin mulai menyadari, ia bukan hanya peduli pada Bram. Ia mulai mencintai Bram. Sebuah ironi yang begitu pahit, mengingat bagaimana pernikahan ini dimulai, namun juga sebuah keindahan yang tak terduga. Cinta itu tumbuh di tempat yang paling tidak terduga, di tengah badai konflik dan keterpaksaan yang membelenggunya. Arin menatap Bram, melihat ketulusan di mata pria itu, melihat harapan yang terpancar. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi Arin yang pasrah dan menerima. Ia harus membela Bram, membela diri, dan memperjuangkan tempatnya di sisi pria ini, bukan hanya sebagai istri di atas kertas, melainkan sebagai pasangan sejati yang utuh, yang saling mendukung dan mencintai. Malam setelah Bram secara tak langsung mengakui perasaannya, Arin tidak bisa tidur. Namun, kali ini bukan karena gelisah atau kesepian seperti sebelumnya, melainkan karena gejolak emosi yang membahagiakan, namun di sisi lain juga menakutkan. Pengakuan Bram yang tulus, meski bukan pernyataan cinta yang gamblang, telah membuka pintu di hatinya yang selama ini terkunci rapat. Arin kini tak lagi hanya peduli, ia sadar ia mulai mencintai Bram. Cinta itu tumbuh diam-diam, tanpa disengaja, di tengah segala drama, paksaan, dan intrik yang mengelilingi pernikahan mereka. Perasaan baru itu memberinya kekuatan yang tak pernah ia sangka. Ia tidak ingin lagi hanya menjadi Arin yang pasrah, yang hanya menerima takdir begitu saja. Ia ingin berjuang, tidak hanya untuk Bram, tapi juga untuk dirinya sendiri, untuk masa depan pernikahannya, dan untuk menegaskan tempatnya di rumah mewah ini. Perkataan Vanessa yang merendahkan di pesta itu, dan tatapan dingin penuh penilaian dari Nyonya Martha, kini tidak lagi membuatnya ciut atau merasa kecil. Sebaliknya, itu memicu tekadnya, membakar semangat perlawanan di dalam dirinya. Keesokan paginya, Arin bangun lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum Mbak Siti memulai aktivitas di dapur. Ia memutuskan untuk tidak lagi berdiam diri. Langkah pertamanya adalah mendalami dunia Bram, dunia yang selama ini terasa asing baginya. Ia pergi ke perpustakaan pribadi Bram. Bukan untuk membaca novel roman yang ia sukai, melainkan untuk mencari buku-buku tentang bisnis, properti, dan ekonomi.
Ia ingin memahami apa yang Bram kerjakan, agar ia bisa menjadi teman diskusi yang lebih baik, bukan hanya pendengar pasif. Ia tahu ini tidak akan mudah. Ia tidak punya latar belakang pendidikan formal yang memadai di bidang ini. Namun, semangatnya menyala. Ia bertekad untuk belajar. Saat Bram melihat Arin sibuk dengan tumpukan buku bisnis di perpustakaan, ia tampak terkejut namun kemudian tersenyum lembut. "Kau tertarik dengan laporan keuangan, Arin? Atau sedang mempelajari merger dan akuisisi?" godanya dengan nada geli. Arin tersipu, pipinya memerah. Saya hanya ingin belajar, Bram. Agar saya bisa mengerti sedikit tentang pekerjaanmu. Saya tidak ingin terlalu tertinggal." Bram menatapnya dengan pandangan bangga dan penuh pengertian. "Kalau begitu, aku akan mengajarimu. Jangan sungkan bertanya apapun, bahkan hal paling dasar sekalipun." Dan sejak itu, sesi mereka di perpustakaan berubah. Bram tidak hanya menceritakan sekilas tentang pekerjaannya, ia mulai mengajari Arin. Ia menjelaskan istilah-istilah bisnis yang rumit dengan sabar, menunjukkan grafik dan laporan keuangan, menjawab setiap pertanyaan Arin yang polos namun penuh rasa ingin tahu dan dahaga akan ilmu. Arin belajar dengan cepat, ia memiliki kemauan yang kuat dan daya serap yang baik. Ia juga tak ragu bertanya berulang kali sampai ia benar-benar paham. Selain belajar tentang bisnis, Arin juga mulai aktif mengambil peran di rumah. Ia mulai berdiskusi dengan Mbak Siti tentang menu makanan yang lebih sehat dan bervariasi untuk Bram, mengingat kondisi fisiknya yang membutuhkan nutrisi khusus. Ia juga sering menemani Bram menjalani terapi fisik yang rutin, mempelajari bagaimana ia bisa membantu Bram dalam latihan-latihan kecil, dan memberikan semangat serta dukungan moral yang tulus. Perlahan, perannya di rumah ini mulai terasa lebih nyata, bukan hanya sebagai istri kontrak yang hanya sekadar hadir, melainkan sebagai pendamping sejati yang peduli dan terlibat. Namun, yang paling penting, Arin memutuskan untuk menghadapi Vanessa secara langsung. Ia tahu tidak bisa menghindari konfrontasi ini selamanya. Ia perlu menegaskan posisinya, tidak hanya di mata Bram, tapi juga di mata Vanessa dan keluarga ini. Suatu siang, ketika Vanessa datang ke rumah dan seperti biasa, langsung menuju ruang kerja Bram tanpa memedulikan siapapun, Arin mengikutinya. Jantungnya berdebar kencang, namun ia memantapkan langkahnya. "Nona Vanessa," panggil Arin dengan suara tegas, namun tenang, tidak ada nada takut atau gentar. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Vanessa yang terkejut dengan kehadirannya yang tiba-tiba. Bram yang sedang membolak-balik berkas, mengangkat pandangannya, terkejut melihat Arin. Vanessa menoleh, alisnya terangkat angkuh. "Ada apa, Arin?" "Aku sedang sibuk dengan Bram, kami ada urusan penting." Nada suaranya dingin dan meremehkan. "Saya rasa ada beberapa hal yang perlu kita luruskan," kata Arin, pandangannya lurus ke mata Vanessa, tak goyah sedikitpun. "Saya tahu Anda dan Bram punya masa lalu yang panjang. Saya menghargai itu. Tapi sekarang, saya adalah istrinya. Dan saya minta Anda menghormati posisi saya. Tolong, jangan lagi merendahkan saya di depan umum, atau menggunakan kondisi fisik Bram untuk keuntungan pribadi Anda seperti saat di pesta itu." Vanessa terdiam, raut wajahnya mengeras. Kilatan amarah muncul di matanya. Bram yang sedari tadi diam mendengarkan, terlihat terkejut dengan keberanian Arin yang tak terduga. "Kau berani sekali, Arin," kata Vanessa dingin, bibirnya membentuk senyum sinis yang penuh ejekan. "Kau pikir kau siapa? Hanya gadis miskin yang dinikahi karena belas kasihan. Kau tidak tahu apa-apa tentang Bram dan masa lalunya." "Saya mungkin memang gadis miskin, Nona Vanessa," balas Arin tanpa gentar, suaranya mantap dan penuh keyakinan. "Tapi saya istri Bram, bukan karena belas kasihan, tapi karena pilihan. Pilihan Bram. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Bram, baik secara fisik maupun mental, termasuk Anda." Wajah Vanessa memerah padam. Ia tampak siap melontarkan lebih banyak kata-kata kasar dan hinaan. Namun Bram yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya bergemuruh dengan otoritas yang jarang Arin dengar. "Vanessa, cukup." Suara Bram terdengar lebih tegas dan dingin dari yang pernah Arin dengar. Ia menatap Vanessa dengan tatapan tajam yang membuat Vanessa seketika terdiam. "Arin benar. Kau sudah kelewatan batas.
Aku tidak akan mentolerir ini lagi. Hubungan profesional kita tidak boleh melampaui batas dan mengganggu istriku. Ini adalah rumah tanggaku. Vanessa terdiam, menatap Bram dengan sorot mata tak percaya, marah, dan sedikit terluka. Ia tahu Bram serius. Ia pun berbalik, meninggalkan ruangan dengan langkah tergesa-gesa. Aura kemarahan dan kekalahan terasa begitu pekat di belakangnya. Arin merasa lega sekaligus gemetar hebat. Ini adalah langkah besar pertamanya. Ia telah berani membela dirinya dan Bram. Bram menatap Arin, matanya dipenuhi kekaguman dan rasa syukur yang mendalam. Sebuah senyum tipis, penuh kebanggaan, terukir di bibirnya. Arin tahu, jalan yang ia pilih tidak akan mudah, tantangan akan terus datang, namun ia kini tidak sendiri. Ia memiliki Bram di sisinya, dan itu sudah cukup. Tekadnya kini membaja. Ia akan memperjuangkan cintanya dan posisinya di rumah ini. Konfrontasi Arin yang berani dengan Vanessa menyisakan kelegaan sekaligus kecemasan yang mendalam. Lega karena ia akhirnya berani berbicara untuk dirinya sendiri dan Bram. Dan lega karena Bram berdiri di sisinya, membela dirinya tanpa keraguan. Namun, kecemasan yang lebih besar kini muncul, karena ia tahu Vanessa tidak akan menyerah begitu saja. Dan drama baru tak lama kemudian muncul dari arah yang Arin tak duga sepenuhnya. Nyonya Martha, Ibu Bram. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa lebih dingin dan membekukan dari biasanya. Nyonya Martha duduk di kepala meja, memegang cangkir tehnya dengan anggun, namun ekspresinya kaku dan sorot matanya yang tajam menatap Arin tanpa berkedip. Bram, yang juga ada di sana, merasakan ketegangan yang tiba-tiba melingkupi ruangan. Ia bahkan sedikit tegang. Arin, panggil Nyonya Martha dengan suara tenang namun menusuk. Suaranya mengandung otoritas yang tak terbantahkan, membuat Arin menahan napas dan jantungnya berdegup kencang. Saya dengar semalam ada sedikit keributan di ruang kerja Bram. Dan saya juga dengar kau tidak sopan terhadap Vanessa. Ada penekanan pada kata tidak sopan yang membuat Arin merasa dituduh. Jantung Arin berdegup kencang, memukul-mukul dadanya. Ia melirik Bram, namun Bram hanya bisa menatap ibunya dengan tatapan peringatan yang tak digubris. Arin tahu ini adalah ujian dari Martha, sebuah interogasi halus. Ia harus tetap tenang dan tidak menunjukkan kelemahannya. Nyonya Martha, dengan segala hormat, saya hanya menegaskan posisi saya sebagai istri Bram, jawab Arin, mencoba menjaga suaranya tetap stabil dan tidak bergetar. Ia menatap balik mata Martha, meskipun di dalamnya ada sedikit rasa takut. Nona Vanessa terlalu sering merendahkan saya di depan umum dan juga mengusik Bram secara pribadi. Saya rasa itu tidak pantas dilakukan oleh siapapun di rumah ini. Martha mendengus pelan, ekspresi wajahnya tak berubah sedikit pun. Ia meletakkan cangkir tehnya dengan gerakan pelan, namun terdengar jelas. Vanessa adalah bagian penting dari keluarga ini, Arin. Dia tunangan Bram selama bertahun-tahun. Dia mengerti Bram lebih dari siapapun, jauh sebelum kau datang. Martha melontarkan kalimat itu seperti sebuah pukulan telak yang sengaja ia tujukan untuk meruntuhkan Arin. Kau baru saja datang, Arin. Jangan berani-beraninya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah ini, atau terhadap Bram. Ada nada peringatan terselubung yang sangat jelas dalam suara Martha, sebuah ancaman yang tak terbantahkan. Martha tidak hanya membela Vanessa, tapi juga menegaskan siapa yang memegang kendali sejati di rumah ini. Dia adalah matriark keluarga Bramantio, fondasi kekuatan mereka, dan Arin hanyalah pendatang baru yang belum punya hak bicara, apalagi untuk membuat keributan. Bram mencoba menengahi, merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Bu, Arin tidak bermaksud begitu. Vanessa memang terlalu jauh kemarin. Dia tidak menghargai Arin sebagai istriku. Bram, jangan ikut campur, potong Martha dingin, tanpa menoleh pada putranya. Ini urusan para wanita. Kau fokus saja pada kesehatan dan pemulihanmu. Martha lalu menatap Arin lagi, matanya menyipit, mencari-cari kelemahan Arin. Ingat, Arin, kau di sini karena satu alasan utama, untuk menjaga Bram dan memberikan pewaris. Jangan sampai kau lupa diri dan mulai menuntut hal yang tidak-tidak. Kau tidak akan bertahan lama di sini jika terus bersikap begitu. Posisi dan masa depan keluargamu tergantung padamu.
Perkataan Martha menusuk Arin lebih dalam dari perkataan Vanessa manapun. Kata, pewaris, terasa seperti belati yang mengoyak hatinya, mengingatkan kembali bahwa ia adalah istri karena kontrak, bukan karena cinta sejati. Dan ancaman, tidak akan bertahan lama, adalah gema dari ketakutan terbesarnya. Jika ia gagal, keluarganya akan kembali terpuruk dalam kemiskinan dan utang. Ini bukan sekadar ancaman, ini adalah realitas yang harus ia hadapi. Air mata menggenang di mata Arin, namun ia menahannya sekuat tenaga, mengedipkan mata beberapa kali agar tidak jatuh. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan Martha, yang tampak begitu puas melihat reaksinya. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja, kukunya menancap di telapak tangan, bibirnya gemetar menahan emosi. Martha memegang kendali penuh. Kekuatan Martha bukan hanya pada statusnya sebagai ibu Bram, tapi juga pada pengetahuan dan pengaruhnya yang mendalam atas Bram, dan semua yang ada di rumah ini. Arin merasa kecil dan tak berdaya lagi, seolah semua keberaniannya semalam telah lenyap. Setelah sarapan yang terasa seperti siksaan itu selesai, Martha berdiri dari kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, dan pergi begitu saja, meninggalkan Arin yang terpaku di kursinya, dengan punggung tegak namun hati remuk. Bram segera meraih tangan Arin, menggenggamnya erat. Tatapannya dipenuhi penyesalan dan keinginan untuk melindungi. "Arin, maafkan ibu," bisik Bram, suaranya penuh rasa bersalah. "Ibu memang sedikit keras dan protektif. Dia hanya sangat mengkhawatirkanku, dan dia punya cara berpikirnya sendiri." Arin hanya bisa mengangguk, masih syok dengan konfrontasi langsung ini. Perlawanannya terhadap Vanessa memang penting dan ia tidak menyesalinya. Tapi kini ia sadar ada tembok yang jauh lebih tinggi dan kokoh yang harus ia hadapi. Nyonya Martha, ibu Bram, yang memiliki otoritas mutlak di rumah ini. Bayangan kekejaman Martha, yang didasari oleh kecemasan seorang ibu, mulai terlihat jelas, mengancam kedamaian yang baru saja Arin rasakan. Arin tahu, untuk bisa memperjuangkan cintanya dan posisinya di sini, ia tidak hanya harus melawan Vanessa, tetapi juga harus memenangkan hati Martha, atau setidaknya bertahan dari badai yang akan datang. Perjalanan Arin masih sangat panjang. Setelah konfrontasi dingin dengan Nyonya Martha di meja makan, Arin merasa hancur berkeping-keping. Kata-kata sang mertua menusuknya lebih dalam daripada ejekan Vanessa manapun. Ancaman terselubung tentang pewaris dan tidak akan bertahan lama bergaung di kepalanya, mengingatkannya pada posisi rapuhnya di rumah ini. Malam itu, Arin kembali menangis sendirian di kamarnya yang mewah, merasakan kesepian yang teramat sangat di tengah kemewahan yang tak ia inginkan ini. Ia merasa terasing, terperangkap di sangkar emas yang kini terasa semakin menyesakan. Jeruji-jerujinya tak kasat mata namun terasa sangat nyata. Namun, di tengah keputusasaan yang melumpuhkan itu, Arin teringat tatapan Bram. Tatapan penuh penyesalan dan keinginan untuk melindunginya setelah insiden di ruang kerja. Itu adalah satu-satunya pelampiasan cahaya dalam kegelapan emosional yang melingkupinya. Ia tahu Bram tidak akan pernah bisa melanggar perkataan ibunya secara langsung, terutama di depan umum, tetapi Arin juga tahu bahwa Bram percaya padanya dan menghargai keberaniannya. Ini bukan lagi hanya pertarungan antara dia dan Vanessa, atau dia dan Martha. Ini adalah pertarungan untuk tempatnya di sisi Bram, untuk harga dirinya, dan yang paling penting, Bram adalah alasannya untuk tetap kuat dan berjuang. Keesokan harinya, dengan tekad yang membaja, Arin memutuskan untuk mencari sekutu. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menghadapi badai ini sendirian. Ia perlu dukungan, dan ia tahu siapa yang paling bisa ia percaya di rumah ini, Mbak Siti. Mbak Siti selalu baik padanya, selalu ada di saat Arin membutuhkan sesuatu, dan Arin merasakan kehangatan tulus serta kebijaksanaan dari wanita parubaya itu. Arin menemui Mbak Siti di dapur, tempat di mana Mbak Siti selalu terlihat sibuk namun ramah, dengan aroma masakan yang menenangkan. "Mbak Siti," panggil Arin pelan, suaranya sedikit serak. Saya ingin bertanya sesuatu, jika Anda tidak keberatan." Mbak Siti menoleh, senyumnya sedikit meredup melihat raut wajah Arin yang masih terlihat sedih dan lelah. "Ada apa, Nyonya Arin? Ada yang bisa saya bantu?" Nyonya terlihat kurang sehat. Arin ragu sejenak, menimbang-nimbang. Namun, ia tahu ia harus berani dan membuka diri. "Mbak Siti, saya tahu Anda sudah lama bekerja di sini, mungkin lebih lama dari siapapun.
Saya ingin tahu lebih banyak tentang Nyonya Marta dan Nona Vanessa. Mereka sangat berpengaruh di sini, ya? Saya merasa seperti... Arin berhenti, mencari kata yang tepat. Seperti saya tidak mengerti banyak hal. Mbak Siti menghela napas panjang, tatapannya beralih keluar jendela besar yang menampilkan taman, seolah ia sedang menimbang kata-katanya dengan sangat hati-hati. Nyonya Arin, Nyonya Marta memang sangat berkuasa di rumah ini. Beliau yang mendidik Tuan Bram sejak kecil, dan sangat ketat dalam segala hal. Apalagi setelah Tuan Bram sakit, beliau jadi lebih protektif, berlebihan mungkin di mata orang luar. Beliau ingin yang terbaik untuk Tuan Bram, dengan caranya sendiri, kadang sampai tidak peduli dengan perasaan orang lain. Mbak Siti berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan, nyaris berbisik. Dan Nona Vanessa, memang dulu tunangan Tuan Bram. Mereka berdua tumbuh bersama sejak kecil, sekolah di tempat yang sama, lingkaran pertemanannya juga sama. Nona Vanessa juga sangat ambisius dan cerdas. Dia punya posisi penting di perusahaan Tuan Bram sebelum kecelakaan itu. Banyak yang mengira mereka akan menikah dan menjadi pasangan yang sempurna, mewarisi semua ini. Arin mendengarkan dengan saksama. Setiap kata Mbak Siti menjadi kepingan puzzle yang mulai menyusun gambaran besar. Jadi, Nona Marta sangat menyukai Nona Vanessa untuk Bram. Mbak Siti mengangguk pelan, raut wajahnya terlihat sedikit kasihan. Begitulah. Beliau sangat berharap Nona Vanessa bisa mendampingi Tuan Bram, baik di keluarga maupun di bisnis. Tapi, setelah kecelakaan yang menimpa Tuan Bram itu, Nona Vanessa sempat menjauh, Nyonya, selama berbulan-bulan. Ada nada kesedihan samar dalam suara Mbak Siti, seolah ia mengingat betapa beratnya masa itu bagi Bram. Informasi itu bagai percikan cahaya bagi Arin, sebuah titik terang di tengah kegelapan. Jadi Vanessa tidak sesetia yang ia tunjukkan sekarang. Ada celah. Ada kelemahan dalam citra sempurna Vanessa. Vanessa sempat menjauh? Maksudnya bagaimana, Mbak? Tanya Arin, tak sabar. Iya, Nyonya. Dulu setelah Tuan Bram sakit parah, kondisinya sangat kritis dan sulit diprediksi. Nona Vanessa sangat terpukul katanya. Beliau sempat tidak mengunjungi Tuan Bram di rumah sakit maupun di rumah selama berbulan-bulan. Sibuk dengan urusannya sendiri di luar negeri, seolah menghindari kenyataan. Nyonya Marta sempat sangat kecewa dengan Nona Vanessa saat itu, meskipun tidak pernah diucapkan terang-terangan. Beliau merasa Nona Vanessa tidak ada di saat Tuan Bram sangat membutuhkan dukungan. Mbak Siti menatap Arin, sebuah pandangan penuh makna. Informasi itu bagai percikan api yang menyulut bara di hati Arin. Jadi, Vanessa bukanlah pahlawan tanpa celah seperti yang ia coba tunjukkan. Ada masa lalu di mana ia justru meninggalkan Bram saat Bram paling terpuruk. Arin melihat sebuah jalan. Ia tahu Marta menginginkan yang terbaik untuk Bram, tetapi pandangannya mungkin kabur oleh loyalitas masa lalu dan ambisinya. Arin harus menunjukkan bahwa ia, Arin, bisa menjadi yang terbaik untuk Bram. Bahkan lebih baik dari yang Vanessa tawarkan, lebih tulus dan tanpa pamrih. Setelah percakapan panjang yang membuka matanya itu, Arin tidak hanya fokus pada belajar bisnis. Ia mulai mengamati setiap detail di rumah, setiap kebiasaan Bram, dan setiap dinamika keluarga. Ia akan lebih sering menawarkan diri menemani Bram ke sesi terapi, membacakan laporan bisnis di samping tempat tidurnya, dan bahkan mencoba belajar membuat resep makanan kesukaan Bram yang dulu tidak pernah ia sentuh. Arin tahu ia harus membuktikan dirinya, bukan hanya dengan kata-kata atau konfrontasi frontal, tetapi dengan tindakan nyata, dengan dedikasi dan kepedulian yang tulus. Ia harus menunjukkan bahwa ia adalah istri yang peduli, yang berkomitmen, dan yang bisa diandalkan, bahkan lebih dari yang Marta atau Vanessa bayangkan. Sangkar emas itu memang memiliki retakan, dan Arin bertekad untuk memanfaatkan retakan itu untuk menemukan kebebasannya, dan juga tempatnya yang tak tergantikan di hati Bram. Dengan informasi baru yang ia dapatkan dari Mbak Siti, Arin merasa memiliki arah yang jauh lebih jelas dan pasti. Ia tidak bisa lagi hanya bereaksi pasif terhadap keadaan. Ia harus bertindak proaktif. Tekadnya membaja, menguat setelah setiap tantangan yang ia hadapi. Jika Nyonya Marta menginginkan yang terbaik untuk Bram, yang selama ini ia yakini hanya bisa diberikan oleh Vanessa,
Arin akan membuktikan bahwa ia adalah yang terbaik itu, bahkan jika caranya sangat berbeda dari ekspektasi dan pemikiran picik mereka. Arin memulai hari-harinya dengan rutinitas yang jauh lebih terstruktur dan penuh tujuan. Ia akan bangun lebih pagi, bahkan sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan ringan sendiri di dapur yang luas, dan kemudian langsung menuju perpustakaan. Bram, yang terbiasa melihatnya muncul setelah beberapa jam, kini menemukan Arin sudah duduk di meja besar, dengan tumpukan buku-buku bisnis terbuka di depannya, lengkap dengan catatan-catatan kecil yang penuh dengan pertanyaan dan rangkuman. "Pagi, Bram," sapa Arin dengan senyum tulus yang memancarkan energi. "Aku sedang mencoba memahami konsep ini. Apa itu diversifikasi portofolio, dan mengapa itu sangat penting untuk keuangan perusahaan?" Ia bertanya dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Bram, yang awalnya terkejut dengan inisiatif Arin, kini tersenyum hangat. Sebuah senyum yang semakin sering terlihat di wajahnya akhir-akhir ini. "Pagi, Arin. Bagus sekali. Duduklah, aku akan menjelaskannya padamu secara detail." Sesi belajar mereka menjadi semakin intens dan mendalam. Arin tidak hanya menghafal istilah, tapi benar-benar mencoba memahami konsep dasar bisnis dan ekonomi. Ia mulai bertanya tentang proyek-proyek Bram, strategi investasi, bahkan terkadang mengemukakan ide-ide sederhana dari sudut pandangnya yang polos namun justru Bram apresiasi, karena seringkali itu adalah ide-ide segar yang tidak terpikirkan olehnya. Hubungan mereka tumbuh semakin dalam, bukan hanya sebagai suami istri di atas kertas, tetapi juga sebagai tim yang solid dan saling mendukung. Selain belajar tentang bisnis, Arin juga lebih proaktif dalam merawat Bram. Ia memastikan Bram minum obat tepat waktu, mengatur jadwal terapi agar tidak bentrok dengan jadwal penting Bram, dan bahkan seringkali ikut mendampingi Bram ke sesi fisioterapi di klinik khusus. Ia akan berbicara dengan terapis, menanyakan kemajuan Bram, dan mempelajari latihan-latihan yang bisa mereka lakukan di rumah untuk mempercepat pemulihan Bram. Perhatian tulus Arin ini terasa sangat berbeda bagi Bram. Itu bukan perhatian profesional dari perawat yang digaji, melainkan kepedulian tulus dari seseorang yang benar-benar peduli, yang tak mengharap imbalan. Reaksi pertama dari perubahannya datang dari Nyonya Martha. Ia mengamati perubahan Arin dengan mata tajamnya. Setiap gerak-gerik Arin tak luput dari perhatiannya. Awalnya, ada kerutan di dahinya, seolah Martha mencoba menemukan motif tersembunyi atau kepalsuan di balik dedikasi Arin. Ia sepertinya menunggu Arin untuk menyerah atau menunjukkan ketidakjujuran. Namun, Arin tidak melakukan ini untuk pamer atau mendapatkan pujian. Ia melakukannya karena tulus dari hati, karena ia ingin menjadi yang terbaik untuk Bram. Perlahan, Martha mulai melihat konsistensi dan dedikasi Arin yang tak tergoyahkan. Suatu pagi, Martha tanpa sengaja melihat Arin dengan sabar membantu Bram melakukan latihan tangan ringan di taman, berbicara dengannya dengan lembut dan penuh semangat. Martha tidak mengatakan apa-apa, namun Arin menangkap ada tatapan yang sedikit berbeda dari Martha, sebuah kilatan pengamatan yang lebih dari sekadar curiga, mungkin sedikit kejutan, atau bahkan sedikit penerimaan. Namun, reaksi paling keras dan paling jelas datang dari Vanessa. Ketika Vanessa datang berkunjung, ia melihat Arin tidak lagi hanya duduk diam di sudut atau bersembunyi di kamarnya. Arin kini sering terlihat di samping Bram, terlibat dalam diskusi bisnis, atau menemani Bram saat bekerja. Vanessa merasakan posisinya terancam, merasa bahwa Arin sedang mencuri tempatnya. "Kau terlihat sangat sibuk sekarang, Arin," kata Vanessa suatu sore, mendekati Arin di ruang keluarga dengan nada sinis yang tak bisa disembunyikan. Matanya menyiratkan ejekan. "Baguslah, Bram memang butuh seseorang untuk menemaninya. Tapi jangan sampai kau terlalu memaksakan diri, apalagi sampai sakit." Arin menoleh, menatap Vanessa dengan tenang dan percaya diri. "Saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai istri, Nona Vanessa. Bram membutuhkan dukungan penuh, dan saya ingin bisa memberikannya sebaik mungkin." Ia tidak lagi gentar. Vanessa tertawa sinis, sebuah tawa yang hampa dan dingin. "Dukungan? Kau pikir hanya dengan membaca beberapa buku kau bisa memahami bisnis sebesar ini? Jangan bermimpi terlalu tinggi, Arin. Kau tidak akan pernah bisa menggantikanku di sini, atau di sisi Bram. Kau hanyalah pengganti sementara." "Saya tidak berniat menggantikan siapapun, Nona Vanessa," jawab Arin,
suaranya mantap dan penuh keyakinan. Saya hanya ingin menjadi istri yang baik untuk Bram. Dan pendamping yang bisa ia andalkan. Dan saya yakin, saya bisa melakukannya dengan lebih tulus daripada siapapun. Kata-kata, lebih tulus, itu sengaja ia tekankan, mengingat informasi yang ia dapat dari Mbak Siti. Wajah Vanessa mengeras, amarah jelas terlihat di matanya. Ia melirik Bram yang kebetulan lewat dengan kursinya, lalu kembali menatap Arin dengan sorot mata penuh kebencian. Kita lihat saja nanti, Arin. Di dunia ini, ketulusan saja tidak cukup. Dibutuhkan lebih dari itu untuk bertahan di lingkungan seperti ini, untuk berkuasa. Vanessa lalu pergi dengan langkah tergesa-gesa, aura kemarahannya terasa begitu pekat di udara. Meskipun perkataan Vanessa menyakitkan dan penuh ancaman, Arin tidak gentar. Ia tahu ia berada di jalur yang benar. Kata-kata Bram bahwa ia bersyukur Arin ada di sana, tatapan kagum dari Bram, dan perasaan cinta yang semakin tumbuh di hatinya adalah motivasi terbesarnya. Arin mulai merasa ada retakan di sangkar emas itu, retakan yang memberinya ruang untuk bernapas, untuk tumbuh, dan untuk membuktikan dirinya. Perjalanan masih panjang, dan ia tahu akan ada lebih banyak rintangan dan badai yang harus ia hadapi, tapi Arin kini memiliki tekad yang kuat dan Bram di sisinya. Itu sudah lebih dari cukup untuknya. Konfrontasi dengan Vanessa dan Martha telah menguatkan Arin. Ia tahu, kata-kata saja tidak cukup. Ia harus membuktikan dirinya. Kesempatan itu datang saat Bramantio Group menghadapi masalah besar terkait salah satu proyek properti andalan mereka. Sebuah masalah hukum yang kompleks mengancam reputasi dan kerugian finansial yang besar. Vanessa, sebagai mantan tunangan dan ahli strategi, sibuk mencari solusi, seringkali beradu argumen dengan Bram. Martha pun sangat khawatir, menekan Bram untuk segera menyelesaikan masalah. Di tengah kekacauan itu, Arin, yang selama ini tekun belajar, menemukan sebuah celah. Ia ingat pernah membaca tentang kasus serupa di salah satu buku hukum properti yang ia pinjam dari Bram. Dengan gugup namun penuh keyakinan, Arin menyampaikan idenya kepada Bram. Bram, yang awalnya ragu, terkejut mendengar argumen Arin yang logis dan merujuk pada detail hukum yang spesifik. Ia melihat kecerdasan tersembunyi Arin, dan di matanya terpancar harapan. Melawan keraguan timnya dan penolakan Vanessa, Bram memutuskan untuk mengikuti saran Arin. Ia meminta Rio untuk segera menyiapkan semua yang dibutuhkan. Beberapa hari kemudian, strategi Arin diterapkan dalam sidang mediasi. Hasilnya mengejutkan semua orang. Bramantio Group memenangkan mediasi, menghindari kerugian miliaran, dan bahkan mendapatkan keuntungan tak terduga. Ruangan dipenuhi sorak-sorai. Bram menatap Arin, matanya penuh kebanggaan dan cinta yang tak lagi bisa disembunyikan. Ia memanggil Arin mendekat dan menggenggam tangannya erat di hadapan semua orang. Ini semua berkat Arin, katanya, suaranya lantang dan jelas. Dia yang menemukan solusinya. Martha menatap Arin, ekspresinya masih kaku, namun kali ini ada kilatan kekaguman yang jelas di matanya. Vanessa, di sisi lain, menatap Arin dengan wajah pucat pasi, tak mampu menyembunyikan kekalahan dan kecemburuannya. Posisinya di samping Bram, yang selama ini ia klaim, kini sepenuhnya diambil alih oleh Arin. Momen itu adalah titik balik bagi Arin. Ia telah membuktikan dirinya, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai seorang wanita yang cerdas, berani, dan berharga. Sangkar emas itu kini terasa lebih seperti rumah, dan Arin tahu, ini barulah awal dari perjuangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya bersama Bram.